Bawaslu Pangkep Pak Samsir Rahim, ada Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangkep Amiruddin Andi Majid Esos, dan yang keempat ada akademisi dan pakar hukum dari Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Anwar Borahima, SH.MH. Dari agenda diskusi kita hari ini kita buka dalam 4 sesi. Yang pertama itu pembukaan, kemudian penyampaian atau pemaparan materi dari masing-masing narasumber. Kalau misalnya waktu masih memungkinkan, kita akan buka juga sesi tanya jawabnya. Jadi ngobrol virtual kali ini kita akan membahas terkait Pilkada Pangkep di era new normal. Apa saja tantangan dan hambatan serta kekuatan dari Pilkada, dan bagaimana dari sisi penyelenggara maupun pemerintah mempersiapkan Pilkada yang berkualitas, yang sesuai keinginan masing-masing dan seluruh pihak. Untuk yang pertama mungkin saya langsung persilakan saja ke Ibu Rohani, anggota KPU Pangkep, untuk memaparkan dan memberikan gambaran terkait sejauh mana kesiapan Pilkada penyelenggara di Pilkada Pangkep ini di era new normal. Ibu, saya persilakan saja langsung. Mungkin dulu. Oke. Sudah dengar. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan salam hormat dulu kepada Pak Prof. Anwar Borahima, kemudian Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep Pak Samsir Salam. Siap. Selanjutnya kepada Kesbanpol serta rekan-rekan penyelenggara di tingkatan Bawaslu maupun di tingkatan KPU Kabupaten Pangkep yang ada di kecamatan maupun desa kelurahan. Bahkan teman-teman dari PPDP mungkin ada juga yang bergabung. Saya ucapkan selamat siang. Baik, siap. Kesempatan pertama untuk memberikan sedikit penjelasan, kemudian bagaimana kesiapan KPU Kabupaten Pangkep untuk menyambut Pilkada 9 Desember ini. Pertama mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa sejak ditetapkannya pemilihan bupati dan wakil bupati sebelum masa pandemi ini atau era new normal ini, tanggal 23 September 2020, kami di Kabupaten Pangkep sesungguhnya sudah sangat siap. Ya, awal tahapan dimulai yakni melalui kesiapan NPHD. Ya, meskipun awalnya ketika kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep itu sempat cukup alot ya, tapi alhamdulillah meskipun alot pada akhirnya kita menemukan titik kesepakatan bahwa pertama anggaran yang akan kita gunakan untuk berpilkada akhirnya disepakati 25 M. Nah, 25 miliar inilah yang kemudian selanjutnya kita susun ya, kita susun sebelumnya, kemudian kita menyesuaikan kembali sesuai dengan prioritas kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan seluruh tahapan pilkada. Ya. Yang kedua, pada saat selesai penetapan NPH ini, selanjutnya kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Pertama, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pilkada 23 September yang lalu. Ya, dari kurang lebih bulan November sampai Januari
Februari kita sudah launching juga, kemudian Maret, di bulan Maret itu kemudian karena pandemi COVID-19 ini membuat akhirnya 4 tahapan pilkada kita tertunda untuk dilaksanakan. Ya, waktu itu kita menunda proses pelantikan PPS. Yang kedua, tahapan yang sedang berjalan waktu itu adalah tahapan pemutakhiran data pemilih yang kebetulan saya adalah koordinator divisinya. Setelah itu ditunda, maka KPU Pangkep kemudian sesuai dengan surat edaran dari KPU RI selanjutnya menunggu lagi petunjuk apakah pilkada ini tetap dilanjutkan atau tidak. Nah, kalau kita mencermati histori, kita flashback kemudian pada akhirnya Kementerian Dalam Negeri, Komisi 2 DPR RI, dan para penyelenggara dalam hal ini KPU RI dan Bawaslu RI serta DKPRP RI menyepakati bahwa pilkada serentak lanjutan di era new normal ini tetap dilaksanakan dan disepakati kembali dibuka tahapan itu di tanggal 15 Juni 2020. Nah, saat tahapan ini dibuka, KPU Pangkep pada prinsipnya sudah sangat siap. Namanya perintah aturan ya, ketika keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2020 itu, kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan melalui rapat dengar pendapat para pihak ini di tanggal 3 Juni 2020, lalu dibuka pada tanggal 15 Juni 2020, maka sesungguhnya kami sudah siap. Sehingga anggaran yang kemudian awalnya ditetapkan 25 miliar di sebelum masa pandemi harus kami lakukan restrukturisasi atau optimalisasi. Ya, kami akhirnya berkoordinasi dengan Pemda bahwa ketika sudah disepakati tanggal 9 Desember yang menjadi opsi dari para penyelenggara kita di tingkat pusat, Kemendagri dan Komisi 2 DPR RI, maka kami akhirnya berkoordinasi terkait dengan penyesuaian anggaran yang tentu harus melakukan standar protokol kesehatan. Karena perlu kita cermati bersama, pahami juga bersama bahwa salah satu alasan kenapa kemudian pilkada serentak ini tetap dilanjutkan adalah harus sesuai dengan standar protokol penanganan COVID-19. Ya, jadi kita tidak akan bisa melanjutkan tahapan ini. 9 Desember tidak akan menjadi opsi pilihan ini kalau semisalnya tidak dilakukan berbasis standar protokol kesehatan tadi. Nah, terkait dengan itu, pada akhirnya setelah kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khusus membahas masalah anggaran, kita bersepakat bahwa tidak ada penambahan anggaran, ya, tidak ada penambahan anggaran dari 25 miliar tersebut. Yang kemudian KPU Pangkep lakukan adalah melakukan optimalisasi beberapa kegiatan, misalnya karena masa pandemi ini tentu pertama kegiatan rakor ya kegiatan rapat koordinasi dan kedengaran nggak ini lagi error saya lihat. Ya, oke. Kalau kedengaran ya ini karena ya. Jadi kegiatan rapat koordinasi, kemudian sejumlah kegiatan-kegiatan yang mempertemukan banyak orang, itu kemudian akhirnya diatur ulang kembali, ya. Misalnya saja kegiatan rapat koordinasi, kemudian kegiatan BIMTEK, pada akhirnya kegiatan pelantikan PPDP kami kemarin itu semua dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan. Oke, ya karena pandemi ini juga pada akhirnya KPU RI meminta kepada KPU provinsi yang kemudian disampaikan ke KPU kabupaten kota untuk mengadakan pengadaan terkait dengan APD ya, alat pelindung diri secara berjenjang ya, mulai dari KPU Kabupaten Pangkep, PPK, PPS hingga struktur kami ke bawah. Nah, kemarin terkait dengan kesiapan anggaran pilkada new normal ini, KPU Pangkep sudah mengajukan kurang lebih 10 M ya, 10 M sekian anggaran ya kepada KPU RI ya, kepada untuk dana APBN ya. Jadi itu sudah kita ajukan. Dan kemarin saat sebelum pemutakhiran data pemilih ini dimulai di bulan
Juni ya, di bulan Juni kemarin itu anggarannya sudah turun sekitar 2M ya, sudah turun 2M. Itulah yang kemudian kami gunakan untuk menyiapkan alat pelindung diri untuk petugas pemutakhiran data pemilih kami, untuk PPS kami, untuk PPK kami melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian dan hari ini masih terus dilakukan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kesiapan KPU Pangkep dari segi kesiapan SDM itu siap. Yang kedua, dari kesiapan anggaran itu juga insya Allah siap. Sambil tentu kami tetap menunggu sejumlah pemberitahuan atau penyampaian dari KPU RI terkait dengan sisa tambahan anggaran dari APBN maupun dari kalau APBD juga pemerintah daerah juga sudah menyiapkan itu. Jadi pada prinsipnya dari segi anggaran kita sudah siap juga. Nah, yang ketiga terkait dengan kesiapan melaksanakan seluruh tahapan, karena kan kita berbicara hari ini bulan Juni sampai nanti persiapan di 9 Desember, itu kan ada beberapa tahapan yang akan kita laksanakan. Sekarang masih berjalan tahapan pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya nanti setelah ini akan ada tahapan pendaftaran calon, kemudian ada kegiatan kampanye, kemudian ada kegiatan debat, ya, kemudian terakhir nanti itu ada kegiatan tunsura. Nah, kalau dikatakan bagaimana kemudian KPU Pangkep menyiapkan itu semua, pada dasarnya sesuai dengan regulasi kita saat ini itu kan ada PKPU terkait dengan tahapan jadwal dan program itu ada di PKPU nomor 5 tahun 2020. Nah, terkait dengan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati untuk menyesuaikan dengan masa pandemi atau era new normal ini, KPU RI sudah menerbitkan PKPU nomor 6 tahun 2020 ya. Ya ini ya. Ini ya teman-teman ya. Ini PKPU nomor 6 tahun 2020 ini sudah sangat jelas dan lengkap secara ini ya, secara persiapan pelaksanaan nanti di hari H. Kan sekarang ini masyarakat mungkin ada yang berpikiran bahwa mereka akan takut nanti ke TPS ya pada tanggal 9 Desember 2020. Mungkin sekalian di tempat ini, di forum ini saya sampaikan bahwa nanti pada tanggal 9 Desember tahun 2020 di TPS itu nanti akan sudah diatur lah istilahnya, termasuk misalnya kalau sudah sesuai dengan undang-undang tahun 2016 yang awalnya satu TPS itu pemilihnya harus 800, itu sudah kita pecah menjadi 500 pemilih. Ya, ini untuk mencegah berkerumungnya pemilih, itu sudah dipecah ya. Dari yang awalnya sebelum pandemi itu kita punya 650 TPS, sekarang menjadi 709 TPS ya. Jadi dipecah pemilih kita ya, karena kita menghindari pemilih kita di hari H itu berkerumun. Ya, yang kedua terkait dengan 9 hal baru juga yang harus saya sampaikan di sini di TPS nanti. Yang pertama tadi jumlah pemilih sudah dibatasi. Yang kedua, nanti pada saat hari pemungutan suara C6 atau undangan kepada pemilih itu nanti akan diatur jamnya, jam kedatangannya ya. Jadi KPU menghimbau kepada pemilih nanti datang ke TPS sesuai dengan jam dia diundang ya. Karena misalnya kalau di TPS itu berkumpul 50 orang, 70 orang di jam yang sama, itu kan bisa menyebabkan pemilih berkerumun ya. Jadi untuk menghindari itu kita sudah mengatur jam untuk memanggil pemilih kita, tetapi itu tidak bersifat wajib, sekedar himbauan, sambil tentunya petugas kami juga mengatur tata letak kursi ya, supaya tidak paling tidak ada jarak 1 meter untuk kemudian saling menunggu di situ antrian. Yang ketiga, himbauan juga untuk pilkada new normal ini adalah pemilih nanti akan dihimbau untuk menggunakan masker ya. Ini sudah bagian dari standar protokol kesehatan. Pemilih ini harus datang kemudian menggunakan masker ya. Yang keempat, TPS di hari H itu TPS yang akan dibangun oleh teman-teman KPPS nanti sebelumnya akan disemprot dengan desinfektan ya, untuk memastikan bahwa wilayah atau area TPS itu memang sudah steril ya dari yang namanya COVID-19, upaya pencegahan. Yang kelima, nanti di TPS Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pemilih, misalnya saya pemilih, itu akan disiapkan kaos tangan plastik sekali pakai ya. Jadi
pemilih masuk ke TPS ya, diberikan kaos tangan plastik, kemudian diberikan kertas suara ya, kemudian masuk di bilik itu menggunakan kaos tangan tadi ya, dan itu sekali pakai. Setelah pemilih keluar dari TPS, maka kaos tangan itu akan dibuang ya di tempat yang sudah disiapkan. Yang keenam, sebelum petugas kami ya bertugas dalam hal ini KPPS di lokasi TPS itu, mereka sebelumnya akan dilakukan kembali rapid test ya. Kalau semisalnya tidak bisa dilakukan rapid test, salah satu alternatifnya juga KPPS kita akan diminta menyiapkan surat keterangan bebas influenza kalau semisalnya di wilayah itu tidak mempersiapkan atau menyiapkan rapid test ya, karena ini nanti akan berkoordinasi dengan otoritas kesehatan, dalam hal ini tim gugus misalnya, atau penanggung jawab yang terkait dengan pencegahan COVID-19. Yang ketujuh, teman-teman, pemilih nanti yang akan datang ke TPS akan dilakukan cek suhu tubuh. Jadi pemilih itu nanti masuki TPS itu kami sudah ada APD terkait dengan termogan. Termogan itu akan mengecek suhu tubuh pemilih kita. Suhu tubuh normal dalam PKPU nomor 6 ini sudah disebut angka 37,3. Jadi kalau semisalnya ada pemilih kita yang di atas suhu normal itu, maka akan ada perlakuan khusus ya. Nah, itu akan ada. Secara teknis nanti itu akan turun nanti surat edaran terkait dengan proses tensura itu. Tetapi secara umum kita sudah mengetahui bahwa itu nanti akan ada perlakuan khusus bagi pemilih kita yang mungkin suhu tubuhnya cukup tinggi ya. Kemudian yang kedelapan, teman-teman, paku yang jika di masa normal itu paku untuk di alat TPS itu kan hanya sekali pakai ya, sekali pakai. Nah, karena kita berpilkada di masa pandemi ini, maka paku itu akan disterilkan secara berkala ya. Kita tidak mengganti paku karena kan sejak awal kita sudah disiapkan, pemilih sudah disiapkan kaos tangan plastik, sarung tangan plastik. Jadi cukup paku yang kemudian disterilkan. Kemudian yang kesembilan adalah tinta. Tinta di zaman belum new normal ya, kita setelah pemilih melakukan aktivitas mencoblos ya, itu kan sebelum keluar harus dicelupkan dulu jarinya ke tinta. Nah sekarang di masa pandemi itu tintanya jari nggak masuk di tinta, tetapi tinta ini menyemprot ya, dia diteteskan, istilahnya diteteskan, dia tidak dicelup tetapi diteteskan. Ini kurang lebih 9 hal baru yang akan terjadi ya, akan berlangsung di TPS kita terkait dengan kondisi new normal. Jadi kalau semisalnya di forum ini juga kita berharap sekali yang menonton tayangan ini juga bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat ini sehingga tidak perlu ada ketakutan di tengah masyarakat kita bahwa nanti di TPS itu nanti ada yang COVID lah, ada yang ODP lah, ya itu sedapat mungkin akan kita cegah ya, karena poin penting dari prinsip penyelenggaraan di masa new normal ini adalah bagaimana tetap menjaga kesehatan dan keselamatan baik dari sisi penyelenggara maupun dari sisi pemilih. Itu ya yang bisa saya sampaikan terkait 9 hal penting yang sebenarnya sudah diatur di PKPU 6. Cuma sedikit tambahan juga teman-teman yang harus saya sampaikan ini adalah terkait beberapa tahapan. Pertama mungkin tahapan kampanye yang saya anggap paling ini sangat penting mungkin untuk diketahui oleh calon ya, bakal calon atau mungkin yang nanti akan mencalonkan dan nanti akan mendaftar ya, terkait dengan misalnya rapat umum misalnya peserta nanti itu dalam PKPU nomor 6 itu sudah diatur bahwa itu akan ada sebelum misalnya melakukan atau menggelar rapat umum yang mengundang banyak peserta, maka pihak panitia dari penyelenggara rapat umum ini, dari calon peserta misalnya bakal calon itu atau calon nanti, itu diminta untuk ya tentu berkoordinasi dengan tim gugus ya, harus memastikan bahwa di wilayah itu, anggaplah misalnya di Kecamatan Pangkajene memilih di tempat mana, itu harus dipastikan bahwa wilayah Kecamatan Pangkajene itu di lokasi dilaksanakannya rapat umum atau kampanye umum itu memang tidak dalam posisi zona merah terkait dengan COVID-19 ya. Jadi nanti bisa melaksanakan rapat umum ketika mendapatkan izin ya, dan itu sesungguhnya selama tahapan new normal ini dimulai, tahapan pilkada ini dimulai, kami pun di KPU Kabupaten Pangkep hampir semua kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan selalu berkoordinasi dengan
tim gugus ya, kami selalu menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan sekian orang, itu kami sampaikan sebagai bentuk bahwa kita ingin menyelenggarakan pilkada dengan aman dan selamat. Nah, yang kedua, hal baru dalam pilkada new normal ini adalah penggunaan media daring ya. Jadi ada beberapa rapat koordinasi yang seharusnya dilakukan secara tatap muka langsung. Sekarang baik secara internal kami di penyelenggara KPU Pangkep secara berjenjang itu juga banyak melakukan rakor, BIMTEK, kemudian sosialisasi dengan menggunakan media daring. Misalnya kayak aplikasi Zoom seperti ini, itu kami gunakan sebagai bagian dari menghadapi new normal ini, karena ini juga sudah berkonsekuensi dengan anggaran yang sudah kita tetapkan kemarin. Jadi beberapa anggaran tatap muka secara langsung kita kurangi, lalu kita alihkan ke daring ya. Ya, saya kira itu dulu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesiapan KPU Pangkep menghadapi pilkada new normal. Sebentar, kalau semisalnya teman-teman ingin berdiskusi, menanyakan sesuatu, silakan saja. Selebihnya saya kembalikan dulu, sebelumnya saya kembalikan dulu ke moderator ya, silahkan. Siap Ibu, makasih banyak atas pemaparannya. Kemarin sempat beberapa PPDP di lapangan Ibu itu mengeluhnya ketika melakukan pendataan di lapangan, mereka kadang masyarakat katanya tidak terlalu merespon, bahkan kasihan sampai ada yang di luar pagar yang melakukan pendataan. Terkait hal seperti itu dari PPDP-nya sendiri, apakah tetap melanjutkan pendataan atau bagaimana? Terus yang kedua, persoalan yang mengemuka terkait di tahapan PPDP pencoklikan ini, ada beberapa pertanyaan juga dari masyarakat terkait apakah ketika misalnya petugas PPDP tidak mendatangi rumah mereka, apakah mereka harus melapornya kemana? Apakah memang wajib melapor atau menunggu saja? Bagaimana Ibu? Saya langsung saja mungkin ke Ibu Rohani. Ibu. Oke, ya baik. Saya respon dulu ya. Terkait yang pertama, terkait dengan keluhan, curhat, dan unek-unek mungkin PPDP yang teman-teman wartawan temukan ya, atau mungkin beberapa isu yang berkembang terkait dengan kinerja PPDP kami dalam melakukan pemutakhiran data pemilih melalui kegiatan coklat. Oke, pertama, sebelum teman-teman PPDP ini kami tugaskan sebagai PPDP, mereka sudah dilakukan rapid test ya. Kenapa ini dilakukan? Pertama, tentu ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa petugas kami yang turun ke lapangan melakukan coklat door to door itu memang sudah bebas dari COVID-19 ya, sehingga menjadi harapan kami adalah mereka bisa menerima dengan baik petugas PPDP kami. Yang kedua, pada saat pelaksanaan BIMTEK untuk PPDP kami, memang kami sudah sangat menyampaikan kepada PPDP agar sedapat mungkin ketika melakukan coklat melalui kunjungan rumah pemilih itu memang tidak masuk ke dalam rumah ya, cukup di pagar atau di teras ya, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, itu memang ditekankan di situ karena itu tadi kita menghindari asumsi anggapan masyarakat ini kok lama sekali. Sepanjang misalnya dokumen kependudukan yang dibutuhkan untuk coklat, misalnya KTPL atau suket atau kartu keluarga sudah ada, ya sudah dites bahwa itu cocok, dicoklat, lalu ditempel stiker, sudah mereka akan pulang dari rumah itu ya. Bahkan lebih cepat memang diharapkan lebih baik karena kan menghindari asumsi tadi. Tetapi pada prinsipnya memang kita sudah menyampaikan bahwa sedapat mungkin PPDP ini tidak perlu masuk ke dalam rumah. Kalaupun misalnya pemilih tetap ya sudah masuk saja, ya kan biasa kita kan kalau kearifan lokal pertama nih minum kita biasa kan juga ditawari seperti itu ya. Itu sisa mungkin PPDP dan pemilih mengkondisikan ya. Yang kedua, terkait dengan respon masyarakat yang mungkin belum didatangi oleh petugas PPDP. Oke, perlu saya sampaikan di sini bahwa tahapan coklat ini berlangsung dari tanggal 15 Juli
2020 sampai 13 Agustus 2020. PPDP ini mencoklit kurang lebih dalam satu TPS itu paling sedikit itu ada sekitar 130-an. Paling banyak itu 400 sekian. Ya, jadi mereka akan membagi waktu itu selama kurang lebih 28 hari mencoklit pemilih ini. Kalau sekarang ditanyakan belum didatangi, bisa jadi besok pi atau lusa pi, atau beberapa hari kemudian, ya. Jadi itu pasti akan didatangi sepanjang dia ada dalam data kami di AKWK itu, namanya POM yang yang terdiri atas list nama-nama pemilih dicoklit itu ada di POM itu, dan itu akan didatangi. Pertanyaannya kemudian, misalnya dia tidak ada atau belum terdata, maka jawabannya adalah sepanjang dia memenuhi syarat 17 tahun ke atas dan memiliki KTP elektronik, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dia berdomisili sesuai dengan wilayahnya di Kabupaten Pangkep, bukan TNI Polri, maka yang bersangkutan itu akan didata menjadi pemilih kita nantinya. Karena kita sekarang memang masih dalam tahapan daftar pemilih hasil pemutakhiran, masih dicoklit, atau istilah lainnya memang masih disusun, sehingga memang sifatnya pemilih kita ini masih bisa bertambah, masih bisa berkurang sebelum ditetapkan menjadi DPS. Ya, itu pun nanti masih ada perbaikan-perbaikan. Hal lainnya juga, kalau misalnya ada masyarakat yang berkeinginan dicoklit, ya seperti tadi saya sempat mendapatkan laporan dari teman kami di tingkat PPS dan PPK bahwa di sisi lain ada masyarakat yang memang tidak mau menerima PPDP ini dengan berbagai alasan, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa mengira PPDP ini adalah petugas pendata bantuan sosial. Nah, kadang ada asumsi seperti itu, pemahaman seperti itu. Nah, jadi kalau PPDP kami menghadapi kondisi seperti ini, kami sudah meminta mereka untuk melakukan koordinasi dengan Pak RT atau Pak RW atau Kepala Dusun untuk menjelaskan ke masyarakat tersebut bahwa tujuan dari pendataan ini atau pencoklitan ini adalah untuk memastikan melindungi hak pilih mereka untuk bisa memilih dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati tanggal 9 Desember nanti. Ya, jadi itu tentu akan dilakukan koordinasi untuk bisa mencoklit ini. Kalaupun kendalanya masih yang bersangkutan tetap tidak mau sesuai dengan regulasi kami, pemutakhiran data pemilih PKPU nomor 19 dan PKPU nomor 6 itu dibolehkan mendata atau mencoklit pemilih melalui tingkatan RT RW. Ya, saya kira begitu. Saya kembalikan ke moderator. Siap, Ibu. Makasih kepada anggota KPU Pangkep, Ibu Rohani. Untuk selanjutnya mungkin saya langsung ke Pak Samsir Alam, Ketua Bawaslu Pangkep. Kalau dalam pembahasannya tadi Ibu sudah memaparkan kesiapan dari pihak KPU, mungkin Pak Samsir Alam bisa memaparkan terkait kesiapan Panwas, termasuk bagaimana mengantisipasi jumlah pengawas di lapangan dengan jumlah PPDP yang turun ke lapangan melakukan coklit khusus di tahapan coklit ini. Saya persilakan saja langsung ke Pak Samsir Alam. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Prof. Anwar. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kodim, Ibu Rohani, Komisioner KPU. Yang saya hormati Bapak Kesbangpol, dan saya hormati serta kawan-kawan yang sempat ada di tempat ini. Pertama-tama, alhamdulillah kita dipertemukan di tempat ini guna mendiskusikan persoalan kesiapan Bawaslu dalam pidana penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Kalau KPU punya semangat 100, maka kami 1000. Karena kami yang mengawasi mereka, kami yang mengawasi. Cuman yang perlu kami tekankan lebih awal bahwa
pilkada ini bukan cuma urusan penyelenggara, bukan hanya sebatas KPU maupun Bawaslu, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Apalagi tempat di ruangan ini ada Bapak Kesbangpol yang juga selalu mewadahi kawan-kawan penyelenggara. Kesiapan Bawaslu ya pada dasarnya izin ini yang kami menjadikan dasar dalam, kalau ditanya tentang kesiapan Bawaslu maka alasan kami ini, dasar kami ini. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Ya tadi sudah dibahasakan oleh kawan-kawan dari KPU tentang keselamatan, kesehatan dan segala macamnya. Kami juga di Bawaslu ada persoalan APD. Kemudian suara rakyat adalah suara Tuhan, walaupun nantinya juga kita akan berdebat persoalan-persoalan seperti ini. Kemudian demokrasi, kemudian tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Ini yang karena tagline Bawaslu jelas, bersama rakyat awasi pemilu dan bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Dalam hal pengawasan, Bawaslu juga sudah mempersiapkan seluruh jajarannya. Kalau persiapan kesehatan seperti APD itu juga kami sudah siapkan. Cuman memang sampai hari ini Bawaslu belum memiliki regulasi yang berhubungan dengan apakah ada rapid ataupun swab. Kami baru saja melakukan diskusi lewat online bersama Bawaslu Provinsi yang sampai hari ini juga ada PKPU, ada Perbawaslu 4 tahun 2020, cuman sampai sekarang belum ditandatangani, dia masih berbentuk draft. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pelibatan masyarakat dalam pilkada ya tentunya kami dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ada pengawas partisipatif di situ. Ya, kami melakukan persiapan pengawasan. Baru-baru ini kami melakukan monitoring di beberapa tempat, termasuk di hampir seluruh lah pelosok, termasuk terakhir kami di pulau. Sebelum Prof Anwar datang ke pulau memberikan materi sengketa, penyelesaian sengketa, kami sebelumnya sudah melakukan monitoring pencoplitan yang dilakukan oleh kawan-kawan PPDP di beberapa pulau, termasuk Balancadi dan Podang-Podang. Kemudian melakukan identifikasi kendala penyelenggara pemilihan di masa pandemi. Ini yang kita lakukan. Memastikan protokol kesehatan bagi pengawas. Jadi ada beberapa PPDP yang kami ingatkan di lapangan, kalau misalnya bisa berdasarkan surat edaran PKPU, edaran bawah KPU itu, kami mengingatkan sebisa mungkin melakukan pencoplitan kalau tidak perlu masuk di rumah, kalau ada terasnya di terasnya saja. Itu menghindari hal-hal yang bisa berdampak atau menjadi wasilah terhadap penyebaran COVID. Lanjut. Kemudian tantangan penanganan pelanggaran pemilihan. Jadi kita ini bicara pengawas ini dominan bicara pada persoalan pencegahan, kemudian pengawasan dan penanganan pelanggaran. Sebagai Kordip yang mengampu penanganan pelanggaran sekaligus ketua, maka kami selalu mengingatkan tentang potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi, termasuk tantangan kami dalam melakukan penanganan pelanggaran di masa pandemi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, keterbatasan akses jaringan internet, dan ini sangat bersahabat dengan kita di Pangkep. Jangankan kepulauan, daratan juga masih banyak titik-titik tertentu yang ada di Pangkep tidak memiliki jaringan.
Kemudian batas waktu penanganan pelanggaran ini juga akan menjadi tantangan tersendiri buat kami dalam hal penanganan pelanggaran yang dibatasi oleh waktu yang sangat singkat. Lanjut. Ini ya, penegakan hukum pemilu atau electoral justice dapat dipahami sebagai perangkat dan mekanisme untuk memastikan bahwa proses pemilu tidak dilalui oleh pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Anggaplah misalnya di dalam tahapan pemutahiran data pemilih ini ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beberapa pasal yang membahas tentang pelanggaran pidana. Namun pada dasarnya secara substantif kami di Bawaslu diberikan kewenangan untuk menjaga hak seseorang untuk tidak hilang, hak pilih seseorang tidak hilang. Nah, yang jadi persoalan juga salah satu bentuk masalah yang nanti muncul di lapangan, apalagi di hari H, ketika misalnya kalau misalnya pandemi ini akan tetap seperti ini, ketika ada orang yang bersuhu 38 derajat, kemudian kita larang untuk menyampaikan hak pilihnya karena kondisinya seperti itu, di sisi lain dia memaksa, itu hak saya. Apakah kemudian kita memiliki kewenangan untuk tetap melarang? Sementara dia juga ingin memperoleh haknya untuk melakukan memilih. Kalaupun misalnya dibuatkan TPS alternatif, ya ini juga harus dilihat kondisi-kondisi tertentu. Kalau misalnya 2 orang saja yang memilih di TPS alternatif itu berarti ketahuan. Langsung umum bebas rahasianya itu juga akan kehilangan substansi. Kemudian ya persoalan perselisihan pemilu baik menggunakan mekanisme resmi atau secara informal. Jadi nanti ini Bawaslu sudah mempersiapkan fasilitas kalau misalnya ada Bapak Ibu sekalian atau warga negara yang memiliki hak pilih di Kabupaten Pangkep yang akan melapor, itu sudah diberikan kemudahan bisa melapor secara online dan datang ke kantor. Tapi itu tadi kendala-kendalanya, kita tidak punya, masih ada daerah-daerah yang tidak memiliki jaringan. Lanjut. Konsep penegakan hukum pemilihan. Kerawanan pelaksanaan dikembalikan saja kerawanan. Kerawanan pelaksanaan pemilihan 2020 di masa pandemi. Risiko tertular virus, fasilitas program pemerintah dalam mengatasi. Sedikit kami berkelakar persoalan surat keterangan rapid test yang berumur 14 hari itu. Kita sempat bercanda kalau misalnya ada orang yang habis rapid dinyatakan negatif, tiba-tiba keluar surat keterangan berlaku 14 hari, tapi tertular di hari kelima. Tapi otomatis di hari kelima sampai ke hari 20 itu dia sudah tidak sehat. Tapi karena surat keterangan itu ada, maka dia dianggap sehat. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk berdiskusi bahwa rapid test ini mungkin diskusinya akan panjang kalau seperti itu. Ada mungkin nanti akan menyampaikan hal-hal ini ke kita. Partisipasi masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menggunakan hak pilih berpotensi menurun karena itu tadi kekhawatiran mereka. Lanjut. Dijadikan sebagai bahan untuk berdiskusi bahwa rapid test ini mungkin diskusinya akan panjang juga bahwa untuk sampai hari ini akan menyampaikan hal-hal sejak tahapan dinyatakan dimulai kembali partisipasi masyarakat jumlah dugaan pelanggaran yang ada di Pangkep 2 temuan 8 temuan dan 2 laporan. Lanjut. Silakan.
Kembalikan ke situ. Laporan temuan 7 dan 1 dianggap pelanggaran. Laporan ada 2, tetap dinyatakan juga bukan sebuah bentuk pelanggaran. Lanjut. Lanjut. Ini untuk saat ini di saat penundaan tahapan pilkada, jadi kami tetap melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. ASN melakukan pendekatan mendaftarkan diri. Ini kami sempat memproses bakal calon perseorangan bakal calon melalui APK. Ini juga kita sempat melakukan proses terhadap salah satu ASN yang ada di Kabupaten Pangkep. Lanjut. Ini juga ada kendala-kendala sebenarnya di media-media seperti ini, daring apa dan segala macamnya, karena tidak sempurna juga ini. Tindak lanjut ke Komisi Aparatur Sipil Negara yang ditangani oleh Bawaslu. Sampai saat ini sudah menangani sampai 5, 6, yang kemudian ada yang diberikan hasil rekomendasi KSN berdasarkan laporan Bawaslu dan temuan dari laporan Bawaslu. Hasilnya KSN menurunkan rekomendasi, memberikan sanksi hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin ringan, moral berupa pernyataan secara terbuka, moral berupa pernyataan secara terbuka, moral berupa pernyataan secara terbuka. Namun keterangan yang kami dapatkan sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari pejabat pembina kepegawaian yang ada di Kabupaten Pangkep. Nah, ini yang kemudian masih tetap kami tunggu sampai kapan dan pejabat yang berwenang akan menurunkan sanksi dan menyampaikan ke kami. Lanjut. Nah, seperti itu. Saya pikir pembuka diskusi kita lebih awal. Semoga materi yang kami sajikan ini bisa menambah referensi kita untuk berdiskusi. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu Pangkep. Jadi Bawaslu sendiri fokus pada yang selama ini yang kita lihat selalu fokus pada persoalan pelanggaran dari penyelenggara ataupun dari pelanggaran ASN. Oke, kita berikutnya langsung ke Pak Kabankes Bangpol Pangkep. Selamat siang Pak. Dari Pak Kabankes Bangpol sendiri, bagaimana model atau model sistem pengawasan dari Pemda sendiri terkait netralitas ASN di Pilkada Pangkep ini? Untuk langsung saja mungkin Pak Kaban. Ya, Pak Kaban, langsung saja mungkin. Ya, sudah bisa masuk Pak Kaban.
Ya, sambil menanti Pak Kaban menyampaikan materinya dan bergabung dengan kita, ada beberapa hal yang menjadi catatan mungkin bagi penyelenggara dan petugas di lapangan terkait beberapa eh, apa sistem atau bagaimana mencegah tahapan ini nanti ke depan khususnya di pemungutan suara menjadi klaster baru penyebaran COVID ini. Saya harapnya teman-teman penyelenggara baik di PPDP maupun pengawas tetap mengedepankan protokol kesehatan di lapangan. Karena jangan sampai itu tadi beberapa kekhawatiran sejumlah kalangan yang menyebutkan bahwasanya tahapan di pemungutan suara itu sangat rentan dan berpotensi untuk menjadi klaster baru ke depannya. Ya, Pak Kaban sudah bisa bergabung dengan kita. Ya, sambil menunggu ke Pak Kaban, mungkin kita ke Prof. Anwar Burahima saja dulu ya. Pak Prof, terkait dari sisi aturan atau regulasi dari pandangan Prof sendiri, di mana kekurangan atau kelemahan dari aturan yang mewajibkan protokol kesehatan di tengah pilkada ini, Pak Prof. Jadi dari sisi aturannya bagaimana, dari pandangan hukumnya bagaimana? Saya persilakan saja langsung, Prof. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya diundang untuk tentang mengenai pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pangkep ini dalam saya tidak mau menyebutnya new era karena saya tidak tahu new era atau apa ini. Ya, karena eranya saja belum berakhir kita sudah bilang new era. Ya, saya hanya mengatakan ini penyesuaian diri dengan era yang ada. Gitu ya. Saya melihat bahwa kalau regulasinya ya, regulasi yang ada tentulah kita lihat mulai dari Perpu. Ya, tentu perpunya adalah perpu tentang pelaksanaan pilkada dengan cara COVID ini atau di era COVID ini, dan menurut Prof. Jimli itu kesalahan luar biasa yang dilakukan oleh pembuat perpu itu. Ya, karena dasar hukumnya saja itu sudah tidak, ya artinya tidak tepat di dalam mengambil pertimbangan hukum. Ya, sehingga penerapan sanksi itu sangat berbahaya. Itu kalau bahasa Makassarnya, kalau orang balik kiki mati kutu. Ya, karena kalau kita lihat di Perpu tentang COVID itu, ya khususnya yang penyelenggaraan ini itu mengambil dasarnya adalah pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, itu adalah era darurat dalam keadaan biasa. Ya. Sehingga di situ tidak boleh ada sanksi. Karena daruratnya hanya dalam keadaan biasa saja. Ya, tidak ada yang jadi tidak boleh mencabut hak seseorang atau membebani seseorang dengan sanksi lah, dengan push up, dengan apa. Ya tidak boleh memungut sampah seperti saya, kalau disuruh memungut sampah saya gugat itu petugas. Iya. Karena dia tidak berdasar untuk itu, ketentuannya keliru. Ya, seandainya dia berdasar pada pasal 12 Undang-Undang Dasar 45 itu baru betul. Karena itu kalau kita buka di Undang-Undang Dasar 45 dalam keadaan luar biasa. Nah, itu baru luar biasa. Kalau menurut Prof. Jimli sebagai ahli tata negara, saya bukan ahli tata negara ya.
Ya, Prof. Jimli sebagai ahli tata negara, beliau mengatakan di situ boleh mencabut, ya, kecuali hak hidup orang yang tidak bisa dicabut. Itu di era seperti itu luar biasa. Jadi boleh menghukum, boleh mendenda, boleh apa. Nah, itu kekeliruan kita yang dibuat oleh pemerintah pusat kita. Nah, kemudian dianggaplah ini luar biasa. Nah, termasuklah pilkada tertunda, kemudian akhirnya ditentukan bahwa akan dilaksanakan pada 9 Desember yang dimulai tadi pada bulan Juni tahapannya itu. Ya, itu semua juga karena orang tidak tahu kapan berakhir. Ya, makanya kita tidak tahu era ini saja belum, apalagi mau new era. Ya, belum berakhir kita sudah bilang new era. Ya, jadi adaptasi saja yang kita lakukan sebenarnya. Nah, lalu keluarlah tadi PKPU 6 2020. Ya, saya belum membaca, jujur saya belum membaca dengan tuntas. Ya, tetapi dengan membuka-buka seperti itu tadi dan disampaikan tadi oleh Bu Nani dari KPU, kita sudah bisa membayangkan nanti akan ada apa gitu ya. Ya, termasuk nanti akan muncul persoalan hukum yang banyak. Ya. Kita lihat saja misalnya untuk ya, rapid test misalnya. Untuk rapid test saja itu sudah berbahaya itu. Ya. Ya, karena seperti saya katakan tadi tidak ada dasar untuk menghilangkan hak orang. Ya. Nah, itu kalau kita mendasarkan pada rapid itu berbahaya. Jadi saya kembali dulu. Pilkada yang kita harapkan kan sesungguhnya adalah pilkada yang berkualitas. Ya, dan itu kita harapkan di 9 Desember sekalipun dalam era yang tidak normal, ya, tentu pasti akhirnya juga tidak normal. Seberapa maksimal pun kita melakukan itu pasti tidak akan mungkin sama dengan ketika di dalam era yang normal. Nah, dan kita tidak tahu juga memang kapan itu corona. Nah, tetapi kita juga tidak ingin bahwa menjadikan alasan kalau COVID ini menjadikan pelaksanaan pilkada itu menjadi tidak berkualitas. Ya, jadi di sini adalah kualitas versus COVID. Ya. Jadi karena itu kita tidak mau, ya, kenapa ditunda ke 9 Desember? Nah, ini meminta energi yang luar biasa dari penyelenggara pemilu. Baik penyelenggara teknis KPU maupun penyelenggara di bidang pengawasan, yaitu Bawaslu. Ya, di situ diminta kita melakukan ada dua hal. Kenapa saya katakan ini beban yang luar biasa bagi penyelenggara pemilu? Karena mereka di samping dibebani tentang teknis pelaksanaan pemilu, juga adalah teknis keketatan protokol kesehatan. Jadi ada dua di situ yang harus dia lakukan, dia laksanakan secara bersamaan. Mampukah dia? Itu pertanyaan. Mampukah dia untuk melaksanakan satu saja teknik pelaksanaan itu dengan maksimal? Kita lihat berapa banyak. Bahkan kemarin di Pileg, Pilpres, berapa ratus yang meninggal. Hanya karena mereka mau maksimal. Ini problemnya, ditambah lagi dengan keketatan protokol kesehatan. Ya. Apakah mereka juga akan memakai APD sama dengan dokter-dokter yang di rumah sakit? Saya bisa membayangkan kalau dari jam 7 pagi dia sudah memakai seperti itu sampai dengan jam berapa sore, itu bisa pingsan, itu apalagi tidak dilengkapi dengan AC. Gitu ya. Nah, ini juga diharapkan supaya tidak muncul nanti klaster baru, yaitu klaster penyelenggara pemilu. Nah, dan kalau kita lihat memang ya di seluruh Indonesia yang berpilkada kan itu 9 provinsi, 222 kabupaten dan 37 kota. Nah, dan ini sudah mulai jalan. Jadi Ibu Dewi sendiri sebagai salah seorang pimpinan Bawaslu Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam pemilu ini kita harus meyakinkan bahwa terjaminnya hak WNI untuk dipilih dan memilih. Ya, tentu tetap dengan cara asas luber dan jurdil. Nah, tadi saya melihat PKPU-nya tadi ya sepintas ketika disebut saya mulai membuka 6/2020. Wow, saya bisa membayangkan bagaimana kalau dengan orang yang sakit. Sementara di PKPU-nya itu mengharapkan di TPS yang terdekat. Ya bagaimana bisa? Ya. Kalau nanti di
tempat yang seperti itu, yang dekat, bagaimana bisa orang semua pada ragu, pada takut, dan yakin bahwa ketika sudah masuk itu orang-orang yang terkena, terdampak seperti itu, lalu masuk memilih, yakin berikutnya orang semua pada pulang. Ya, makanya mungkin perlu dipikirkan ya, bahwa kira-kira kesempatan bagi orang yang terdampak COVID ini, ya kita jangan beri kesempatan pertama. Ya, karena biar kita bilang, saya semprot mi Bu, tidak ada mi apanya, enggak ada itu yang mau. Ya, kecuali kalau memang misalnya nanti di akhir kita beri kesempatan seperti itu, ya ini dia. Itu kalau orang yang bisa berjalan, OTG, orang tanpa gejala. Bagaimana kalau orang yang rebah di tempat tidur, tidak bisa berdiri dan seterusnya? Apa mereka harus kehilangan hak suara seperti itu? Nah, kemudian berikutnya Ibu Dewi mengatakan, ini juga kaitannya dengan Bawaslu, bagaimana melakukan pengawasan independensi seperti itu. Karena harapan baik KPU maupun Bawaslu juga adalah partisipasi masyarakat. Sekalipun menurut saya seringkali itu ya ini yang saya dengar dari ahli politik juga, bahwa partisipasi yang selalu didengung-dengungkan oleh KPU itu adalah partisipasi di dalam hal memberikan suara. Padahal kalau partisipasi memberikan suara itu, kalau menurut Prof. Armin, itu adalah partisipasi yang nomor 2 dari terakhir setelah tidak berpartisipasi. Ya, tetapi itu yang selalu dikembor-kemborkan itu, sampai orang gila pun dulu tetap harus didata. Nah, ini kan yang luar biasa. Nah, yang COVID ini haruskah didata? Ya, saya kira pastilah kalau KPU, karena yang gila saja harus didata. Ya. Kemudian kepatuhan hukum kita, money politics. Nah, ini berkait juga dengan Bawaslu nanti gimana itu dengan money politics. Apakah kita boleh mengatasi ini? Mahar politik itu juga diatur di dalam undang-undang. Ya, berapa banyak nanti ketika terbukti bahwa ada mahar politik yang bisa dicoret. Di money politik juga seperti itu. Nah, dan ini besar peluangnya karena ada kaitan dengan keterpurukan ekonomi. Sekarang masyarakat kita, jangankan itu, kejahatan muncul. Ya, jumlah kejahatan yang ada sekarang itu lebih dibandingkan dengan kejahatan di era normal. Ya, apalagi kalau dengan peluang seperti itu. Belum lagi tadi disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu, bagaimana dengan siapa tahu ada yang memanfaatkan bansos itu. Ya, ini penting. Ya, apakah memang ya ini perlu, karena ya mungkin ada pejabat kita yang punya gawe seperti itu, punya power seperti itu yang memungkinkan untuk melakukan pemanfaatan bansos itu. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat memang ya anggaran kita juga harusnya mungkin Pemda atau memang secara nasional itu anggaran ditambah. Karena pengeluaran, saya berkali-kali mengatakan ini anggaran tidak bisa kalau tidak ditambah. Ya, KPU di seluruh Indonesia ini kan anggarannya kan 4,7 triliun. Bawaslu hanya 478 miliar. Ya, ini bukan dipangkep ya, secara nasional. Ya, kalau memang terlalu kecil kalau dibandingkan dengan Korea yang penduduknya hanya 43 juta, anggarannya itu adalah 341 dollars. Ya, 341 ribu dollars, TPS-nya 14.000 termasuk protokol kesehatan mulai dari pengukur suhu badan sampai dengan baju hazmatnya itu. Jadi kedepannya memang tantangan kita banyak ya. Terhadap penyelenggaraan, ya itu ada tantangan kita. Gimana ini? Gimana membuat TPS? Di mana TPS-nya harus dibuat? Terutama misalnya tadi berdekatan dengan rumah sakit dan seterusnya. Bagaimana cara amannya seperti itu? Bagaimana menetes tinta? Belum lagi dengan gimana kalau itu tadi pertanyaan dari Ketua Bawaslu. Kalau dites kemudian 48 derajat misalnya, apa mereka tidak boleh memilih? Ataukah memang ada ketentuan? Karena jujur ya saya paling tidak simpati dengan KPU karena selalu menjadikan surat edaran itu kitab suci. Dan itu biasanya surat edaran selalu turun di akhir sehingga menyiksa KPU kabupaten dan penyelenggara di bawahnya. Ya, dan tidak ada jalan lain, KPU kabupaten ke bawah, KPU provinsi itu mesti harus taat kepada surat edaran. Yang kadang-kadang surat edaran itu bertentangan dengan undang-undang. Ini yang parah ini.
Harusnya harus tuntas di dalam PKPU. Tidak boleh selalu mengandalkan surat edaran. Tetapi itulah andalannya KPU. Ya, mohon maaf saya tidak masalah, saya tidak suka bermain-main dengan itu. Terlalu banyak. Ya, dari pengalaman pemilu ke pemilu selalu yang menjadi persoalan itu adalah surat edaran. Ya, dan itu selalu menyisakan persoalan, selalu menimbulkan persoalan. Itu dari aspek penyelenggara juga. Ya. Kemudian pesertanya. Ini kita harus memberikan pemahaman yang memadai. Tadi misalnya dalam hal kampanye, siapa yang bisa membatasi bahwa 50% yang boleh hadir? Di PKPU-nya saya baca tadi ada di PKPU, di pasal berapa tadi saya baca itu 64, itu hanya 50% yang boleh. Siapa yang bisa membatasi? Bagaimana kalau dia berapa sih personilnya Bawaslu yang melarang itu? Ataukah KPU yang harus melarang itu? Nah, ini problem juga bagi peserta. Ya, bagi pemilih juga begitu. Oh, belum lagi untuk kampanye. Bahkan ada dengan cara daring dan seterusnya. Ini ada kaitannya dengan ke COVID sekarang ini. Ya. Juga terhadap penyelenggara pemilu tadi, gimana dengan logistik, bagaimana dengan, karena jujur di penyelenggara terutama, mohon maaf kalau saya katakan, di potensi korupsi pengadaan barang dan jasa itu selalu ada, ya, di penyelenggara pemilu. Ya, bahkan saya katakan kadang-kadang tidak konsisten. Ya, saya kadang-kadang bermain kata-kata dengan teman-teman di KPU. Ini peraturan KPU-nya tidak sejalan dengan peraturan KPU yang satu. Ya, misalnya hanya tambahan surat suara itu berapa 2,5%. Loh, sementara PKPU-nya bilang semua orang berhak untuk mengganti surat suara kalau keliru. Harusnya bukan 2,5%, tapi 102%, 102,5%. Ya, belum lagi apakah kita yang sudah melakukan verifikasi administrasi, verifikasi faktual dengan benar. Itu juga ya, teknik pemungutan suara sudah ada sebagian diatur seperti. Tapi saya tadi katakan kira-kira seperti apa ketika dipakai pistolnya itu lalu kemudian 37 derajat ke atas, karena di situ dikatakan 37,5 ya. Ya, di atasnya itu, kalau di atasnya itu berapa? Apa tidak memilih atau ditempatkan di tempat khusus atau seperti apa? Ya, rawannya itu kalau cuma satu orang yang 37,5, di atas 37, berarti ketahuan dong suaranya. Ya, apakah suaranya langsung dimasukkan ke dalam, ya, ataukah dibuatkan tempat tertentu? Ya, gimana yang seperti itu? Kalau yang 37 kok di atas 37,5 saja boleh dibuatkan TPS tertentu, kenapa yang sakit tidak dibuatkan? Ini yang kadang-kadang tidak konsisten seperti itu. Harusnya kita konsisten. Seperti apa kira-kira untuk menangani? Apalagi misalnya rapidnya. Ya, rapid itu belum tentu orang sakit. Ya, orang sehat banyak yang rapidnya reaktif. Ya, makanya ada kekeliruan. Mohon maaf kalau saya katakan ini ada kekeliruan. Ketika misalnya di rapid test itu semua petugas-petugas yang sudah bertugas itu diberhentikan hanya karena rapid. Yang benarnya yang mana, rapid atau orang sudah mempersoalkan rapid tidak boleh digunakan lagi. Ya. Karena orang masuk bandara begitu rapid test kita non reaktif, bandara ditembak 38 tidak jadi juga. Lalu yang mana yang benar, rapid atau yang, makanya kan kalah di gugatan. Ya. Ya, karena dia menggunakan rapid. Akhirnya kan kalah petugas kesehatan karena dia menggunakan rapid. Ya, apalagi sekarang sudah ada edaran untuk tidak menggunakan rapid. Lalu kenapa rapid yang dijadikan? Ya. Tembak itu kan salah satu alat rapid. Padahal itu tidak. Ini yang perlu, harusnya ini yang saya katakan tidak konsisten dan tidak ada kelihatannya kerjasama antara masing-masing sektoral, masing-masing pada ego sektoralnya begitu. Ya, harusnya berkonsultasi seperti itu. Kalau memang misalnya sekarang ini dulu mungkin PKPU disusun itu sebelum adanya kebijakan mengatakan rapid itu atau tembak itu adalah sesuatu yang wajib, lalu kemudian diubah menjadi sesuatu yang tidak perlu lagi, ya sekarang seperti apa? Karena ini juga membebani anggaran seperti itu. Nah, kemudian saya jujur saya melakukan bahwa saya punya ketakutan yang luar biasa ya terhadap pelaksanaan pilkada nanti, khususnya kebiasaan masyarakat kita ditambah dengan beban ekonomi memang yang memungkinkan untuk terjadinya money politics. Nah, saya berharap, itu harapan saya ke depan, supaya para peserta pemilu, pilkada, untuk tidak bermain-main dengan money politik. Kasihan rakyat kita.
Dia sudah menderita, lalu kemudian dengan kondisi yang seperti itu dimanfaatkan. Ingat, ini bukan pileg, ini bukan pilpres yang ancaman pidananya itu hanya ditujukan kepada peserta pemilu. Pilkada itu siapapun, penerima masyarakat kita, juga pemberi atau simpatisan, terdaftar di KPU, tidak terdaftar di KPU, begitu memberi, begitu Anda kena pidana. Dan pidananya bukan pidana ringan, karena kalau saya tidak salah minimal itu adalah 3 tahun ya, dan maksimal 6 tahun, dendanya juga 200 juta, dan maksimal adalah 1 miliar. Kasihan masyarakat kita. Begitu diberi 50.000, ketangkap oleh Bawaslu, ketangkap oleh Panwas, maka langsung 200 juta, dan juga hukumannya minimal yang 3 tahun itu tadi. Ini karena kebiasaan waktu di pileg, waktu pilpres dia menikmati itu tanpa hukuman karena memang tidak ada hukumannya. Makanya dulu itu cuma Panwasnya, Bawaslunya itu cuma bergaya. Orang Makassar bilang gayanya, Ji. Ya, sampai dikata-katai apa itu Panwas dia lihat pelanggaran, bukan persoalan dia lihat pelanggaran. Memang tidak ada sanksinya. Tapi sekarang ini ya ada sanksinya dan itu sangat membahayakan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi ke depan tolong kalau memang mau menjadi bupati yang baik di awal untuk pilkada ini, ketika pemilihan, ya para peserta ini sudah terlihat bahwa dia itu melindungi rakyatnya dengan tidak melakukan money politik. Saya kira itu penyampaian saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Prof. Terima kasih atas penyampaiannya. Menarik sebenarnya hal-hal yang disoroti oleh Pak Prof. Anwar Burahimah, khususnya terkait aturan penerapan protokol kesehatan di pilkada new normal ini. Saya tadi sempat menggarisbawahi terkait apakah misalnya ketika pemilihnya atau PPDP-nya di rapid test atau pengukuran suhu tubuh, kemudian suhu tubuhnya ada di atas suhu normal, apakah mendapatkan surat suaranya atau bisa memilih di hari pemungutan suara. Tapi nanti KPU dan Bawaslu untuk menanggapi itu. Kita ke Pak Kaban Kesbangpol dulu terkait bagaimana dan sejauh mana kesiapan pemerintah Kabupaten Pangkep menghadapi pilkada di era new normal ini, atau meminjam bahasa Pak Prof, era adaptasi. Ya, silakan Pak Kesbang. Ya. Assalamualaikum Pak Kesbangpol, silakan. Ya, Pak Kesbangpol. Silakan Pak, langsung. Kayaknya Pak lagi bermasalah jaringan ya. Audionya kayaknya itu. Iya. Karena saya sudah sampaikan juga sama Pak Amiruddin tadi untuk aktifkan. Cuman saya sudah Pak Kaban. Sepertinya Pak Kaban masih bermasalah di audionya. Pakai HP bisa. Pindah ke HP. Saya ke Ibu Rohani dulu terkait statement Pak Prof tadi. Bagaimana sih dari sisi aturan KPU sendiri terkait apakah jika dilakukan pengukuran suhu tubuh dan ternyata di atas, itu tetap bisa memilih atau ada TPS khusus yang disiapkan bagi
uh, yang tertular COVID-19 ini. Ibu Rohani. Oke, ya. Ini pertanyaannya tadi ya, terkait dengan pemilih yang pada saat hari H atau yang mungkin sekarang dalam posisi ODP atau mungkin positif virus corona ya atau COVID-19. Baik, mungkin saya meresponnya seperti ini. Pertama, terkait dengan memang kita melaksanakan pilkada ini di, ya kalau bahasanya Pak Prof itu era menyesuaikan, atau katakanlah ini adalah masa pandemi. Sepertinya jaringan. Iya, Ibu Rohani. Wah, sepertinya Ibu Rohani juga bermasalah di jaringannya, mungkin agak sempat terputus. Kalau dari Bawaslu sendiri terkait ketika misalnya yang apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi terkait Ya, apa? halo. Oh, sudah Halo. Ibu, ya Ibu Rohani sudah bergabung. Sebentar Pak Ya. Ketua Bawaslu, saya ke Ibu Ya. Rohani dulu. Iya, Ya. silakan Bu. Jadi ya, jadi menanggapi kemungkinan besar ya. Pertama, kalau semisalnya terkait dengan pemilih kita yang ada di rumah sakit, saya pisahkan dulu ya, karena ini ada dua hal. Pertama, terkait dengan pemilih kita yang ada di rumah sakit ya, itu memang sesuai dengan PKPU nomor 6 ya, mereka ini yang belum COVID ya, yang belum COVID itu memang seperti halnya pelaksanaan pemilu kemarin di 2019, itu memang kita memindahkan pemilih kita ini dengan kategori pemilih DPPH, daftar pemilih pindah atau pemilih pindah, yang misalnya dia warga kelurahan Pakajene atau anggaplah kelurahan Bori apakah Kecamatan Bungero ya, dia sedang sakit dan dirawat di rumah sakit ya, ini non COVID ya situasinya, sakit-sakit apa begitu, tetapi jika masih memungkinkan untuk memilih ya, kita memang menyiapkan TPS mobile. Jadi ada TPS terdekat, bisa menggunakan TPS terdekat untuk pindah, tetapi pengalaman kemarin itu TPS terdekat itu melakukan mobile, melakukan kunjungan ke rumah sakit itu. Nah, karena kita situasinya berada dalam masa pandemi, untuk teknis pelaksanaannya tentu kami akan melakukan dengan tim gugus atau sebutan lainnya. Kalau misalnya tim gugus sudah dibubarkan, sambil berkoordinasi dengan Bawaslu tentunya selaku sesama penyelenggara. Ada di rumah sakit yang situasinya non COVID ya. Nah, pertanyaan kedua, kalau semisalnya pemilih kita setiap kelompok memiliki serangan hasil, jadi tanggung jawab merujuk pada pasal 73 dan 72 dan 73 di situ seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Prof yang mungkin masih itu kan nanti kedepannya masih ada penjelasan lebih detail soal ini, bahwa memang mereka nanti itu akan difasilitasi juga dengan berkoordinasi dengan Kayaknya jaringan Ibu Rohani juga lagi bermasalah. Lanjut saja Ibu. Sambil menunggu Ibu Rohani terkoneksi kembali, saya ingin menyapa Pak Kesbanpol. Ya. Ibu Rohani, saya ke Pak Kesbanpol dulu ya. Pak Kesbanpol. Kayaknya masih bermasalah juga. Saya langsung ke Pak Ketua Bawaslu Pangkep dulu terkait
kembali menyoal terkait persoalan apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Mohon maaf ya, putus-putus. Nggak apa-apa, dikasih dulu ke Pak Prof Anwar. Oh, siap. Saya ke Pak Samsir Salam aja dulu. Pak Samsir, Ya, bagaimana tanggapan dari Bawaslu sendiri terkait apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi? Apakah orang yang dicek status tubuhnya itu ketika misalnya diputuskan tidak bisa memilih, apakah itu sudah dianggap pelanggaran atau bagaimana, Pak? makasih. Kalau kami di Bawaslu secara umum diberikan kewenangan menjaga hak pilih orang. Nah, inilah nanti yang kami maksud berpotensi menjadi pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menjadi dugaan pelanggaran di pemilihan. Tapi kita tunggu regulasi. Kalau misalnya mengambil pengalaman pemilu kemarin, ketika Bawaslu hampir menolak semua permohonan mantan narapidana koruptor maju, kemungkinan besar akan seperti itu juga kondisinya. Karena kalau kita merujuk ke Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara umum kita ditekankan tidak memberikan orang peluang untuk kehilangan hak pilih. Nah, ini yang harus kita diskusikan bagaimana ketika kondisinya panas dan apa. Belum lagi kita bicara asas rahasia, yang pastinya ketika dia dibuatkan TPS sendiri, pasti akan ketahuan. Karena siapa yang bisa menjamin nasib seseorang ketika seperti itu? Ya, mungkin kondisi-kondisi, tapi yang pastinya Bawaslu akan tetap melihat apakah memang di dalamnya ada dugaan pelanggaran atau tidak. Tapi ya intinya ada regulasi yang akan mengatur itulah. Tapi kalau referensinya seperti di pemilu, maka seperti itu mungkin hasilnya. Kemudian ada saya lihat yang di chat ini yang bertanya tentang rekomendasi KSN yang belum sempat dilaksanakan oleh pemerintah. Bagaimana sikap Bawaslu melihatnya? Kami tetap bertanya karena di undang-undang kami diberikan kewenangan untuk mengawasi itu semua. Jadi sampai saat ini kami tetap bertanya ke bagian BKD, bagaimana rekomendasi yang dilakukan KSN, bagaimana aplikasi atau bagaimana tindakan Pemda terhadap rekomendasi KSN itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya pada persoalan internet yang tidak maksimal, selain melapor secara online, mereka bisa juga datang ke Panwascam maupun ke Bawaslu untuk menyampaikan laporannya. Tinggal membawa bukti-bukti apa dan segala macamnya, beberapa syarat formil dan material terpenuhi, kemudian kita terima. Seperti itu. Siap. Makasih, Pak. Ibu Rohani, silakan lanjutkan tadi sempat penjelasan yang ingin disampaikan yang sempat terputus tadi. Ibu Rohani. Sepertinya Ibu Rohani. Ini Pak Kaban agak sulit dikoneksi karena mungkin dia pakai monitor, teman monitornya enggak pakai ini mic. Ibu Rohani. Sepertinya bermasalah mungkin. Ya, sambil menunggu, menarik juga terkait pertanyaan di kolom chat ini yang saya lihat terkait rekomendasi KSN yang katanya belum ditindaklanjuti. Seperti apa dan bagaimana kewenangan Bawaslu sendiri? Apakah dia sebatas merekomendasikan ke KSN saja, sementara eksekusi atau tindakannya itu kan ada di ranah KSN untuk memberikan sanksinya. Seperti itu mungkin penjelasan dari Pak Ketua Bawaslu Pangkep. Untuk sesi selanjutnya mungkin saya buka dulu sekitar 2 pertanyaan dari teman-teman yang hadir di forum ini. Kalau misalnya ingin bertanya,
bisa resignnya saja langsung. Ya. Izin. Halo. Halo. Selamat sore. Iya. Selamat sore, Pak. Oh iya, silakan Bu. Langsung saja mungkin perkenalkan namanya dengan ditujukan kepada siapa, Bu. Ya, terima kasih Pak Direktur. Dalam hal ini tahu namanya ini ya, siapa? Tidak tahu siapa namanya. Yang jelas selamat sore. Selamat sore Pak Prof. Anwar Burahima. Selamat sore Pak Samsir, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep, Ibu Rohani, dan semua pemirsa yang nonton live sore hari ini. Saya mau tujukan sebenarnya banyak ke Ibu Rohani, tapi berhubung mungkin jaringan jelek, jadi saya ke Pak Samsir dulu. Izin Pak Samsir sebagai Ketua Bawaslu. Izin Pak. Siap. Saya baru lihat senyumnya Pak Samsir hari ini. Kalau di lapangan Pak Samsir tegang mukanya. Alhamdulillah hari ini saya lihat senyumnya Pak Samsir. Izin Pak, saya langsung saja. Kami ini kan ASN. Dari tanggal 7 Januari 2020, kami disurati oleh Bawaslu untuk netralisasi ASN. Ini sudah jelas di Undang-Undang ASN mengatakan sudah jelas sekali secara undang-undang, secara hukum. Itu sudah jelas sekali. Mungkin juga ini bisa Pak Prof. Anwar Burahima memberikan kami masukan seperti apa. Jadi sekaligus tabe Pak Prof. Mungkin juga kami minta masukan dan saran untuk kami ASN. Tapi pertama ke Pak Samsir dulu sebagai Ketua Bawaslu untuk menyikapi di poin keempat surat edaran yang kami diberikan oleh ASN ada yang mengatakan bahwa ini sudah jelas PNS dilarang untuk mengunggah atau menanggapi atau apapun itu. Tapi ada kata-kata yang bisa kami garis bawahi maupun keterkaitan lainnya. Seperti apa keterkaitan lainnya itu dengan bakal calon. Karena terus terang ada beberapa calon bupati ataupun wakil bupati, istrinya adalah ASN. Nah, kira-kira bagaimana dari segi hukumnya memang sudah jelas kan, tapi kan kita kembali lagi karena beliau itu adalah istri dari bakal calon, adalah seorang PNS. Itu yang pertama. Terus yang kedua, andai kata di salah satu pasangan calon bupati ataupun wakil bupati ada hubungan emosional, hubungan persaudaraan, hubungan kerabatan, hubungan darah, bagaimana Bawaslu menyikapi apabila kami, walaupun tidak terang-terangan, kami sudah tahu, padahal kami sudah tahu aturan itu sudah jelas, tapi kita kembali lagi, masa kita lihat saudara kita, sepupu kita, ipar kita, kita tidak mungkin melihat begitu saja. Apakah tindakan seperti ini, walaupun itu kita dalam artian tidak terang-terangan untuk menampakkan diri, apakah itu juga bisa dikenai sanksi yang seperti apa yang kami disurati oleh Bawaslu per ASN? Mungkin itu kepada Pak Samsir. Saya lanjut saja mungkin, bagaimana Pak Moderator?
Disingkat saja dulu Bu, kita batasi, siapa tahu masih ada beberapa teman-teman pemirsa yang lain yang ingin juga Ya. mengajukan Ke pertanyaan. Ibu Rohani sebenarnya juga banyak saya yang mau pertanyakan. Siap, Boleh siap, Bu, siap. boleh, silahkan. Ya. Ini Nanti masih Bu, dampingan sesi kedua, nanti sesi kedua Bu. Oke. Kalau misalnya, ya saya langsung ke Pak Ketua Bawaslu Pangkep dulu terkait apa yang menjadi pemikiran Ibu Sulfida tadi mengenai aturan misalnya like atau dislike komentar di Facebook atau di media sosial terkait kandidat. Sementara bisa jadi Bisa bertanya. ASN-nya itu adalah istri dari kandidat misalnya, Pak. Ya, saya persilakan Pak Sansir. Terima kasih. Jadi sekedar kami sampaikan lebih awal bahwa kurang lebih 6.000 surat himbauan yang kami sampaikan ke seluruh ASN yang ada di Kabupaten Pangkep. Harapan kami itu adalah sebuah bentuk pencegahan. Karena di pemilu kami menangani kurang lebih 24 penanganan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN. Kenapa kami lakukan? Ini sebenarnya membentengi ASN untuk tidak melakukan keterlibatan. Itu saja intinya. Karena penekanannya adalah netralitas. Kami ini bukan eksekutor. Sebenarnya kami ini cuma melaksanakan proses perintah regulasi. Kalau regulasi menyatakan diproses, kita proses. Persoalan apa hukumannya, itu bukan kami. Kecuali ketika dia sudah masuk dalam wilayah pidananya. Kami juga mendiskusikannya dengan Gakumdu. Tapi pada persoalan netralitas ASN untuk saat ini, ya begitulah bahasa yang tertuang dalam Undang-Undang Netralitas, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Menyikapi hal itu sebenarnya ASN itu bisa dijadikan sebagai tameng untuk tidak lagi melibatkan diri, bahwa kita ini diawasi, kita ini tidak boleh. Kalau bahasanya Prof. Anwar, ya kalau misalnya memilih itu hakmu, netral itu adalah kewajiban. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi hak silakan, hak itu boleh diambil, boleh tidak, tapi kewajiban itu yang harus dilaksanakan, tidak boleh ditawar-tawar. Nah, itu konsekuensi. Kalaupun misalnya mulai, kami beberapa hari yang lalu sempat melakukan proses terhadap salah seorang ASN yang melakukan like yang kami temukan di media sosial. Hasilnya kami rekomendasikan ke KSN. Kami tidak tahu apakah KSN kemudian menanggapi itu atau tidak. Yang pastinya prosesnya kami sudah jalankan. Persoalan apakah misalnya ada hubungan-hubungan emosional? Kalau kami di Bawaslu, kapasitas Ibu, kapasitas Pak ASN, karena kebetulan istri saya juga ASN, saya sudah wanti-wanti untuk tidak terlalu dekat-dekat dengan hal-hal yang berhubungan dengan persoalan seperti itu. Persoalan kerahasiaan dan terang-terangan Bu misalnya. Iya, kalau tidak ada yang melaporkan ke Bawaslu, kalau ternyata Ibu menyampaikan walaupun saudara Ibu maju, tiba-tiba ada orang yang Ibu beritahu, ternyata yang Ibu beritahu itu menyampaikan ke Bawaslu. Kita tidak bisa prediksi apakah itu lawannya Ibu atau temannya Ibu. Tiba-tiba Ibu nyampaikan, bantu dulu saudara saya. Dan itu terekam, atau dia bisa menjadi sebagai alat bukti, dia sampaikan ke Bawaslu. Makanya kalau prinsip kami ya lebih baik dilihat-lihat saja ini persoalan. Persoalan mengkampanyekan ya ditahan-tahan lah itu. Ini juga untuk menjaga Ibu sebenarnya. Jadi kalau kami memahami seperti itu. Kemudian dalam proses penanganan pelanggaran, kami mengundang Bu. Ketika misalnya ada kejadian dan Ibu hadir di situ, atau adalah salah seorang ASN yang hadir di situ, kami tidak langsung mengatakan apakah itu pelanggaran atau bukan. Kami akan memproses itu. Tapi yang pastinya semua aturan yang ada di situ tidak bisa sebenarnya ditawar. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang Ibu sempat hadir,
disengaja atau tidak disengaja kemudian ada orang yang melapor atau kami temukan, pasti kami akan proses. Persoalan apa dia akan menjadi pelanggaran atau tidak, tergantung hasil klarifikasi itu nantinya dan alat-alat bukti yang kami peroleh. Saya pikir seperti itu penyampaian saya. Jadi saya mohon maaf Bu kalau misalnya bukan tidak mau senyum, terlalu rawan juga kalau kami senyum-senyum ini ya Bro. Padahal ketawa saja di kerja ini walaupun kita dimarahi. Ya, siap. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu. Ada di belakang. Saya kembali dulu ke Pak Kes Bangpol, sudah monitor. Mau kean? Pak Kes Bang. Pak Amiruddin. Tanjana Propanor. Jangan memaki, Bro. Jangan memaki. Prof Anwar, saya kembali ke Prof Ahmad dulu terkait apa yang menjadi penyampaian Ibu Sulfida tadi. Menurut Prof, apa sebaiknya, karena kan ini netralitas ASN ini merupakan persoalan klasik yang hampir setiap pilkada pasti terjadi dan ada pastilah. Bagaimana tanggapan Prof terkait hal ini? Apakah memang sebaiknya ASN ini harus disamakan statusnya dengan TNI Polri yang tidak bisa memilih, atau adakah opsi lain untuk meminimalisir netralitas, pelanggaran netralitas ASN di setiap pilkada? Saya persilakan Pak Prof. Baik, saya jawab dulu yang terakhir. Ya, kalau seandainya itu yang apakah disamakan TNI dengan ASN, ya mungkin juga ada baiknya. Ya, ada baiknya seperti itu. Tapi kenapa dibedakan? Karena ASN tidak punya senjata. Dan itu tidak untuk mengamankan, tapi untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Kalau ASN paling bertengkar gitu, kalau polisi dengan tentara baku tembak gitu. Itu makanya kenapa dia tidak memilih, karena kalau memilih beda pilihan, baku tembak, bahaya, mati Bawaslu. Dengan KPU dia bisa tembak itu semua KPPS. Tapi kalau ASN kan paling bertengkar Bawaslu bertengkar saja, makanya itu. Nah, saya perlu mungkin meluruskan dulu apa itu netral sesungguhnya. Ya. Netral itu di dalam setiap kali saya memberikan penyampaian itu kan diibaratkan sebagai sesuatu yang tidak berwarna, warna putih. Jadi persoalan nanti kita warnanya merah, kuning, hijau, ya seperti balonku ada 5 itu kita yang tahu. Ya. Soal warna kita tidak tahu, tapi yang nampak keluar sebagai ASN kita itu putih. Ya. Kenapa ASN? Kalau dari segi suara saya katakan cuma 1,4%. Kalau dari segi suara secara nasional itu ASN suaranya. Tapi kenapa dia menjadi perhatian? Karena itu berkaitan dengan pelayanan. Kalau bukan berkaitan pelayanan mungkin tidak didengung-dengungkan juga seperti itu. Karena coba bayangkan kalau lurah berpihak, begitu bukan dukungannya yang didukung, sebentar kau, ya, itu ada lagi yang lebih penting, mati orang. Ya. Belum kalau seandainya dia tidak ASN, tidak netral, lagi menyusun keuangan, laporan keuangan, ada kampanye di sana, pergi juga, tidak jadi itu keuangan disusun, mati dulu, tinggal gitu. Itu problemnya. Jadi berkaitan dengan pelayanan, gontok-gontokan di dalam. Itu memilah-milah, padahal ini kita satu, makanya kenapa menjadi perhatian. Nah, persoalan tadi like and dislike misalnya like di Facebook dan dukungan. Tadi Pak Samsir sudah menyampaikan itu bahwa memilih bagi seorang ASN itu hak, tetapi netral itu wajib. Ya, itu seperti itu. Jadi saya punya keluarga mau maju, apa misalnya? Ini jabatan yang mau diemban. Jabatan itu tidak punya jenis kelamin, jadi tidak ada keluarganya.
Ya, jangankan. Jadi tidak ada jenis kelaminnya itu pejabat, makanya itu keliru lah itu kalau surat kepada yang terhormat Bapak Bupati, tidak ada jenis kelaminnya, Bupati ji. Ya, toh. Kepada yang terhormat Bapak Sekda tidak ada itu. Jadi kalau diganti perempuannya Luhut Utara, kepada yang terhormat Bapak Bupati mau itu kalau tidak napukul. Jadi tidak ada jenis kelaminnya. Ya, itu jabatan. Jadi tidak punya keluarga. Nah, kalau pribadi yang mau maju, iya. Nggak ada istrinya itu bupati. Nggak ada. Ada anak bupati itu, mau potong itu cari rumah sakit di mana ya? Supaya anakku juga bisa lahir anak bupati juga. Nah, jadi yang mana itu problemnya. Jadi tidak punya keluarga sehingga kita pun tidak. Itu jadi dukungan-dukungan seperti itu ya sudahlah, silakan yang mau maju, mau di apa? Ya, kita ini kan pilihan, mau di penjara atau mau seperti itu. Makanya itulah sebenarnya ya tadi Pak Samsir mengatakan itu yang membentengi kita untuk tidak berpihak. Karena begitu enaknya sebenarnya pegawai negeri di situ, ASN. Karena begitu mau dibombe dibilangnya ASN ki ada suratnya Pak Samsir. Tidak jadi makin dibombe. Mau sekali kayak dukung ki, tapi kan ada suratnya ki Pak Samsir, tidak jadi ki dibombe. Ya tahu. Jadi jangan ki marah sama Pak Samsir karena bela ki untuk menghindari supaya tidak capek ki keliling. Mau aja dengar ki anunya visi misinya. Pergi mau di KPU ada Bu Nani situ nak kasih kok. Jangan mau nanti tendon talas pergi dengar ki visi misinya nanti jatuh jadi gunung. Tak balik aja tenggelam jika kapalmu kalau di pulau. Masa orang tendon talas baru ditupak biring dengar visi misi. Jauh sana itu baru dibilang netral jasa saya. Pak Jiki. Kan seperti itu. Jadi Bawaslu punya alat hukum mengatur tentang itu. Ya, jadi kemudian Bawaslu kalau ada laporan begitu, kalau dia tidak proses ki, dia tidak panggil ki, dia diproses dan pasti dipecat ki. Siapa mau daripada dipecat ki hilang wantak 15 juta 1 bulan lebih saya pecat kok. Begitu. Karena memang kewajibannya. Kasihan dia di DKPP kan kalau ada laporan dan dia tidak lanjuti. Tindak lanjutnya kan belum tentu juga sanksi, rekomendasi. Rekomendasinya selalu, tetapi belum tentu rekomendasinya bersalah. Bisa jadi rekomendasinya tidak terbukti bersalah. Kan ada orang yang sakit hati, kan banyak orang begitu. Banyak demi cemburunya, ada apanya, dilaporkan maki. Wih datang itu Ibu Sulfida di rumahnya Pak Saban, tantum ya kakaknya. Begitu diundang sama Pak Samsir, kenapa kita datang di rumahnya? Nah kakakku Idul Adha, masa saya tidak pergi salaman? Oh sudah, kalau begitu terbebas seperti itu. Yang begini-begini, jadi kalau diundang ke Pak Samsir datang ki. Jangan tidak datang, karena kalau tidak datang sama dengan mengakui bahwa apa yang dilaporkan orang itu benar. Tapi kalau kita datang untuk membela diri dan menyampaikan hak kita. Seperti itu. Ya, oke, makasih. Siap, makasih Pak Prof. Sebelum lanjut mungkin saya ingin mengklarifikasi dulu ke Pak Kesbangpol, apa sudah bisa? Pak Kesbangpol, silakan Pak. Saya dari tadi menghubungi Bapak tapi tidak tembus sini. Bagaimana Pak terkait persiapan pemerintah Kabupaten Pangkep sendiri dalam menjaga netralitas ASN-nya? Pak Kesbang? WA mungkin. Iya, silakan Pak. Langsung saja. Kayaknya bermasalah di mic-nya Pak Kesbang ini. Sebentar Pak Kesbang Pol, mic-nya mungkin Pak Kesbang agak bermasalah. Tolong di unmute dulu Pak mic-nya. Pak Amiruddin. Pak Deceng, Pak Wahyu.
Rupanya Pak Kesbangpol belum bisa terhubung. Saya ke Ibu Rohani dulu. Apa ada tanggapan terkait soal netralitas ASN dan sejauh mana KPU sendiri meminimalisir atau ada tidak upaya-upaya dari KPU sendiri? Silakan Ibu Nani. Oke, baik. Tadi pertanyaan yang tadi saya tuntaskan dulu ya untuk menjawabnya yang masalah memfasilitasi pemilik kita ya yang kemungkinan misalnya dia COVID-19 di rumah sakit ya. Perlu saya luruskan di sini bahwa di PKPU nomor 6 itu secara detail itu memang secara teknis itu belum menjelaskan seperti apa. Tetapi kata kunci dari penjelasan memfasilitasi upaya melindungi hak pilih bagi pemilih kita yang terdampak COVID-19 atau positif COVID ini, tentu kami dari segi penyelenggara, kami sebagai penyelenggara teknis KPPS kami yang akan bertugas atau kami di kabupaten tentu harus melakukan dulu koordinasi ya dengan tim gugus kabupaten. Nah, seperti apa nanti bentuknya? Apakah penyelenggara kami nanti menggunakan baju hazmat atau seperti apa? Itu mungkin kami akan menunjuk petunjuk teknis lagi ya. Seperti itu ya Bang Alif ya terkait untuk pemilih itu. Terus yang kedua, terus bagaimana kalau semisalnya ya, yang kedua terus bagaimana kalau pemilih misalnya dia datang ke TPS, seperti yang tadi saya jelaskan memang di PKPU itu mengatur standar pengecekan suhu tubuh misalnya 37, sekian, kalau misalnya di atas itu di PKPU juga belum menjelaskan secara teknis apakah ada TPS khusus untuk ya itu tadi misalnya dari 200 pemilih hanya satu yang tinggi suhu tubuhnya dan itu pun belum dipastikan dia COVID-19 ya. Sama dengan rapid test kemarin yang kami laksanakan sebelum PPDP kami bertugas, itu memang dilakukan rapid test ya. Ada yang reaktif, ada ya, dan memang sebenarnya secara seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Prof bahwa kasihan juga ya sudah dirapid belum tentu corona kok diberhentikan seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa kami diatur dengan aturan yang mengikat bahwa memang surat edaran kami 487 waktu itu memang meminta kepada penyelenggara yang pada saat dirapid sebelum bertugas jika memang dia reaktif ya memang harus diganti Prof ya. Jadi kami sebagai eksekutor kebijakan mau tidak mau harus menjalankan itu. Bahkan sampai hari ini kalau semisalnya ada PPDP kami yang tiba-tiba dia positif, katakanlah positif, maka pasti tentu akan diganti. Nah, ini adalah bagian dari upaya penambahan dari 11 penyelenggaraan pemilu, yakni keselamatan dan kesehatan dan keselamatan baik penyelenggara maupun pemilih yang tentu kita tidak juga pengen KPU dikatakan sebagai biang bertambah atau bertambah luaslah pasien COVID-19 ini. Ini tentu tidak ingin kami tidak ingin terjadi dan semua upaya untuk mencegah itu akan kita lakukan sesuai dengan aturan yang mengikat kita. Oke, terus tadi pertanyaannya terkait dengan tanggapan bagaimana dengan ASN ya, kenetralan ASN. Kami sebenarnya gini, kami kan sebagai penyelenggara teknis, kami lebih ke bagaimana mensosialisasikan seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada lanjutan serentak ini. Jadi kami paling kalau semisalnya mau melakukan sosialisasi di tingkat Kabupaten Pangkep, ASN Kabupaten Pangkep tentu kami biasanya berkoordinasi dengan Kesbangpol juga yang memfasilitasi kami. Jadi kami tidak seperti Bawaslu yang kemudian yang harus menangani kalau misalnya ada laporan, tidak. Tetapi pada prinsipnya selaku penyelenggara kami ingin seluruh tahapan ini berjalan dengan tertib, aman, dan tentunya berkualitas. Salah satunya tentu didukung oleh kenetralan oleh kawan-kawan kita di ASN. Sehingga saran kami dari KPU Pangkep ya paling mengingatkan bahwa tolong netral sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang disampaikan oleh Pak Samsir, karena memang tugasnya Pak Samsir selaku Ketua Bawaslu atau beserta jajarannya memang tugasnya untuk ya menyampaikan, mencegah ya, tepatnya mencegah ya, kalau misalnya pun ada nanti di proses ada pelanggaran ya, itu adalah bagian dari kami selaku penyelenggara menjalankan aturan yang sudah diatur dalam regulasi kami. Saya kira itu Bang Arif ya. Ya, terima kasih Bu. Untuk sesi berikutnya mungkin saya masih tinggal tunggu satu pertanyaan lagi mengingat waktu Saya bertanya. satunya terbatas. Assalamualaikum.
Sabar Pak, sabar. Ada beberapa sih ya masuk. Ya silakan saja Pak langsung. Perkenalkan nama dan Baik, terima kasih. Mama Ilham ya, Mama Ilham. Ya, saya Bang Alif Ilham. Siap. Perkenalkan nama dan Alamat. kepada siapa Pak anunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, penyiar Radio Torani. Ya, tantangan sekarang ini memang semakin banyak. Mungkin Prof waktu kita sama-sama enggak terlalu banyak. Sekarang ini tantangannya banyak karena pandemi. Saya mau bertanya sama Bawaslu Kabupaten ya. Katanya Komisi ASN sampai sekarang ini belum memproses itu persoalan-persoalan masa lalu. Itu sebabnya apa? Artinya kalau ini umpamanya kita menganggap bahwa selesai pemilu itu selesai semua permasalahan, berarti ya kita tunggu aja selesainya pemilu, selesai semua pelanggaran-pelanggaran itu. Itu ya untuk Bawaslu. Kemudian untuk Prof 16 tahun kita berpemilu kok begini-begini keadaannya. Kira-kira masalahnya apa di mana ini Prof? Apakah kita modelnya kayak seperti bagaimana seorang, maaf ya tanda petik, kita mencari celah saja. Urusan kita hanya mencari celah dari setiap pemilu itu. Apa yang istilahnya bikin aturan untuk dilanggar, bagaimana cara melanggarnya. Karena begini Prof, ada sekarang kejadian, dulu mungkin serangan duha, serangan fajar ada. Sekarang yang muncul lagi itu nanti adalah serangan udara. Serangan udara itu kuat itu. Jadi saya berpikir nih bagaimana Bawaslu memakai nanti, tapi itu untuk Prof Anwar lagi nanti. Ini Prof yang pertanyaan saya. 16 tahun kita berpemilu, semakin banyak aturan, semakin banyak juga celahnya. Bukan kita mau menyehatkan pemilu, tapi malah semakin mencari kekurangannya, semakin hari semakin saya nggak tahu ya, apakah nanti di pemilu ini banyak orang mau datang ke TPS atau bagaimana, dan itu pasti nanti ada trik-trik khusus. Bisa jadi nanti juga ini ya, di Bawaslu, APD itu menjadi barang bukti. Bisa orang membagi-bagikan kos tangan kepada pendukungnya, kamu warna biru kos tangannya, jadi dia lihat siapa yang datang, pendukung saya ini kan gitu. Itu bisa jadi nanti. Jadi Bawaslu ini harus jago-jago ya, semakin digital lah Anda, semakin virtual lah Anda untuk mengawasi. Terima kasih ya, De Alif ya. Waalaikumsalam. Siap, makasih Bang Kandailo. Ternyata beliau mantan senior saya. Siap, senior. Ampun. Untuk langsung saja mungkin saya arahkan ke Pak Samsir terkait apa yang menjadi kendala sehingga KSN rekomendasi yang sudah diberikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait pelanggaran netralitas ASN itu sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh KSN. Tadi sudah disampaikan Pak Samsir bahwasanya itu menjadi ranah wewenang KSN. Bawaslu sekedar menindaklanjuti dan mengeluarkan rekomendasi apakah ditemukan pelanggarannya atau tidak. Untuk lebih jelasnya mungkin saya persilakan Pak Samsir. Makasih Pak Ilham. Sebenarnya seperti ini. Jadi kalau proses awal yang dilakukan oleh Bawaslu berawal dari temuan maupun laporan. Itu proses awal. Ketika dia ada dugaan pelanggaran, maka kami panggil, kami undang untuk dilakukan klarifikasi. Berdasarkan hasil klarifikasi itu sebagai informasi terhadap perbuatan yang dimaksud. Jadi klarifikasi itu adalah meminta keterangan. Jadi dia sama dengan BAP di kepolisian. Nah, kalau misalnya perbuatan itu mengandung unsur dugaan pelanggaran, maka kami menyampaikan ke KSN sebagai bentuk laporan ke KSN. KSN kemudian akan mempelajari laporan Bawaslu itu, karena istilahnya kami penerusan ke KSN. Dan KSN
rekomendasi ke pembina kepegawaian di wilayahnya. Nah, yang jadi soal adalah ketika turun rekomendasi dari KASN, terkadang Pemda, dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian terlambat mengeluarkan punishment terhadap rekomendasi itu. Nah, sampai sekarang kami sudah mempertanyakan, kami juga tidak diberitahu, tapi bahasanya belum ada rekomendasi. Tapi ketika misalnya lanjut Pak, lanjut. Pejabat pembina kepegawaian belum memberikan sanksi, akan tetap kami tanyakan kenapa belum turun. Sampai sekarang sejak 1 bulan atau 2 bulan yang lalu rekomendasi itu turun, sampai sekarang belum ada. Tapi bukan berarti kami tidak lagi mempertanyakan. Setiap saat kami tanya kapan, bagaimana, apakah rekomendasi itu sudah dijawab, apakah sudah dikeluarkan. Dan kemarin saya sempat menyampaikan ke Ibu Asni, salah satu Dewan Pengawas KASN itu, saya sampaikan bahwa rekomendasi yang KASN turunkan sampai sekarang belum ada jawaban atau belum ada tanggapan dari pembina kepegawaian yang ada di kabupaten. Nah, untuk sementara sampai di situ apa yang kami lakukan. Tapi ketika proses ini berjalan terus dan tidak ada, pasti akan kami lakukan pengawasan terhadap hal-hal seperti itu. Saya pikir seperti itu Pak Ilham. Pak Moderator, saya makasih Pak Komisioner Bawaslu. Jadi seperti itu mungkin penjelasannya Pak Kanda Ilham terkait kenapa sampai sekarang KASN belum menindaklanjuti laporannya, karena persoalannya mentok di pejabat pembina kepegawaiannya sendiri. Untuk Pak Prof terkait unek-unek Pak Ilham tadi terkait kenapa sih sudah beberapa kali pilkada digelar di Sulsel saja misalnya yang sudah puluhan kali, kendala dan persoalannya itu terus saja. Bagaimana tanggapannya, Prof? Ya, jujur saya belum melakukan penelitian, tapi paling tidak dari pengamatan sesaat gitu ya, dan juga dari pandangan dari para ahli juga, saya mengambil hipotesis bahwa sesungguhnya kita belum siap untuk berpilkada. Gayanya di bahasa kampung gitu. Ini kayak kita SMP gitu ya. Ya, mau dibilang dewasa, tidak juga. Makanya dia merokok untuk menunjukkan dirinya bahwa dia dewasa. Padahal dia masih anak-anak. Nah, itu kenapa anak ini dari sisi ilmu jiwa kan begitu. Mohon maaf yang bidang ilmunya di situ. Karena kita ini di musim pancaroba. Tidak mau juga dibilang tidak siap demokrasi, tapi kenyataannya begitu. Kita belum siap berdemokrasi. Ini buktinya kalau dikasih uang masih mau. Kalau orang yang siap dengan berdemokrasi kan tidak mau, itu tidak bisa dibeli suaranya. Mana ada orang yang mau dibeli suaranya malah melapor. Tapi boleh tanya Pak Samsir, ada yang datang melapor di bilang Pak dikasih ke uang. Belum pernah. Itu menunjukkan bahwa kita belum siap. Jadi kelakuan dewasa tapi umur masih anak-anak. Ya, itu seperti itu. Jadi kita mau dibilang berdemokrasi beda, padahal tidak. Ya, karena kita belum siap. Amati saja setiap hari Pak Ilham, adakah orang yang siap berbeda? Coba makin lihat di Facebook apa yang ada di situ. Mengertikah fungsi dari tim sukses saja itu kan belum kelihatan. Yang saya biasa bilang tim sukses itu sebenarnya tugasnya bagaimana dia calonnya sukses. Ini tidak bagaimana orang lain hancur. Saya biasa bilang lebih hebat di penjual ikan di pasar, lebih hebat. Belum pernah itu ada penjual ikan di pasar bilang, jangan kau beli di sebelahku, bawa kina pasti nak kompai ikannya sendiri.
Biar bonyok Nabi Lantonji banyak lemaknya. Kenapa paling nami banyak lemaknya? Kenapa paling merah matanya? Ikan berani itu. Habis minum ballo. Kan seperti tidak pernah itu menjelekkan di sampingnya. Tapi kita coba makin lihat. Mana pernah ada tim sukses di Facebook yang mengatakan, ya ini kehebatannya calonnya yang tidak dimiliki oleh calon lain. Mana ada? Adakah? Itu menunjukkan bahwa kita tidak siap, Pak. Tapi mau tongki, karena begitu mau dibilang pemilihan tidak ada pemilihan langsung, mengamuk semua. Karena dibilang tidak demokratis. Padahal undang-undang juga tidak bilang begitu. Undang-undang hanya mengatakan dipilih secara demokratis, tidak dibilang dipilih secara langsung. Hanya orang memaknai itu bahwa dipilih demokratis itu adalah pemilihan secara langsung. Nah, pemilihan di Amerika juga kan orang tidak memilih secara langsung. Kalau memilih secara langsung kan menang kemarin. Siapa yang lawannya Trump itu kan. Nah, itu tapi kan tidak melalui perwakilan juga. Mana lebih demokratis kita daripada Amerika? Neneknya di sana demokratis, tapi kita kan selalu mengatakan demokrasi itu ketika kita memilih langsung. Ya inilah pemahaman kita. Jadi kita pemahaman juga tidak, ya kelakuan juga tidak. Saya kira itu, Pak. Makasih. Siap, makasih Pak Prof. Mudah-mudahan itu bisa sedikit mengurangi dari pertanyaan dari Pak Muhammad Ilham. Saya ke Pak Kesbang Pol Pangkep dulu, Pak Amiruddin Lim Majid. Iya Pak, silakan langsung saja Pak. Mute. Di unmute dulu Pak, mic-nya supaya bisa masuk. Ya, sambil menanti Pak Kesbang Pol. Pak Kesbang, ya. mau merapat ke ruanganku, Pak Kesbang. Sabar. Sini Maki. Ya, sudah masuk. Ya, silakan Pak Kesbang Pol terkait kesiapan pemerintah Kabupaten Pangkep sendiri jelang pilkada di era new normal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Pak Profesor Anwar Burahimah, yang saya hormati Ketua Bawaslu, yang saya hormati Ibu Komisioner KPU, Ibu Rohani, teman-teman yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peran Kesbang Pol dalam Pilkada serentak tahun 2020 dalam Permendagri nomor 61 tahun 2011 tentang pedoman pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah, bahwa Badan Kesbang Pol memiliki kewajiban dalam pemantauan dan pelaporan perkembangan politik di daerah. Mengoptimalkan peran Forkopimda, mendorong sinergitas aparat dan stakeholder yang terkait, mengoptimalkan peran forum kemitraan, mendorong peran Toga Thomas dalam menjaga kondisivitas. Dukungan Kesbang Pol dalam Pilkada serentak tahun 2020 menggaungkan narasi tidak ada opsi penundaan Pilkada serentak tahun 2020 ke tahun 2021 ataupun tahun 2022. Kedua, sosialisasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan penerapan protokol COVID-19 bersama tim pakar KPU, Bawaslu, TNI Polri, dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Yang ketiga, membantu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan hak pilihnya dalam Pilkada. 4,
menggalang dukungan ormas bidang kesehatan terkait pelaksanaan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020. Kelima, koordinasi dan konsultasi, saya ulangi, koordinasi dan konsultasi dengan PKUB, FPK, FKDM, dan ormas-ormas keagamaan dalam upaya mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2020 masa pandemik COVID-19. Membantu KPU dan Bawaslu dalam mengatasi permasalahan teknis penyelenggaraan Pilkada. Mengkoordinasikan dan mendorong proses distribusi logistik, tempat, waktu, dan sasaran, serta bekerjasama dengan instansi terkait. Bersama-sama instansi terkait membantu KPU dalam menyelesaikan pendataan pemilih secara optimal. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib, dan aman dalam pilkada. Melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri dengan berpedoman kepada penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, dan keamanan. Peran aktif Kesbangpol dalam setiap tahapan pilkada di perhitungan suara, perhitungan dan rekapitulasi, tahapan penetapan paslon, tahapan pendaftaran paslon, pemilihan, pemenuhan persyaratan pendukungan. Di pemungutan suara, yaitu pada masa tenang, pelaksanaan kampanye, pemeriksaan kesehatan, pemutakhiran, dan penyusunan daftar pemilih. Terkait apa yang disampaikan tadi tentang ASN dalam peran Kesbangpol, Kesbangpol di sini hanya menyampaikan atau yang menindaki sebenarnya ASN yang mempunyai pelanggaran adalah pimpinan ASN yang berwenang atau Ibu Sekda. Kalau Kesbangpol hanya menyampaikan saja netralitas kepada ASN untuk tidak melakukan pelanggaran. Tapi kalau pelanggarannya itu ditindaklanjuti oleh pimpinan ASN sendiri itu. Saya kira itu yang sempat kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak. Untuk bisa saya tambahkan Pak? Silakan lanjut saja dulu Pak Kesban, tambahkan. Saya tambahkan masalah dukungan dana kepada penyelenggara pemilu. Lanjut Pak Kesbang. J. Wirawan Tamsil Abidek. J, kenapa dia? Dia nomor. Halo? 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 Iya, silakan Pak Kaban, lanjut. Jadi Kesbangpol dalam hal ini kami sudah mencairkan dana untuk penyelenggara pemilu. Yang pertama, jadi di MPHD itu yang pertama keluar ada 3 tahapan. Setelah ada adindum terakhir, maka pencairan dana di 2 tahap. Jadi tahap pertama itu komisioner KPU itu atau KPU
sebesar yang terakhir, pencairan terakhir, yaitu sebesar 14 miliar 850 juta. Dengan total 24 miliar 750 juta. Bawaslu itu pencairan terakhir, yaitu saya ulangi, pencairan pertama 3 miliar 400 juta. Dan yang terakhir, karena ini hanya 2 tahap, dulu pertama yang direncanakan 3 tahap, tapi ada perintah untuk 2 tahap saja, maka kami cairkan 60% terakhir. Di Bawaslu itu 5 miliar 100 juta. Sedangkan pengamanan dari Komando Distrik Militer atau Kodim, di pencairan pertama 500 juta, di pencairan kedua atau yang terakhir itu 750 juta, atau total 1 miliar 250 juta rupiah. Sedangkan kepolisian sementara dalam proses karena belum pernah mencairkan dari tahap pertama, tapi sudah masuk tahap terakhir, dia sudah berada di keuangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amiruddin, Pak Kabankes Bangpol Kabupaten Pangkep. Jadi Pak Kaban tadi sudah menyampaikan berapa rincian total anggaran yang sudah dicairkan untuk pelaksanaan pilkada Pangkep di era new normal ini. Saya buka satu penanya lagi untuk sesi terakhir mungkin. Untuk terakhir ya, karena mengingat kita dibatasi oleh waktu. Yang ingin bertanya silakan raise hand-nya supaya kita bisa. Tando talasa. Ya, siapa? Ya, sambil menunggu teman yang ingin bertanya, saya ke Ibu Rohani dulu terkait total anggaran yang diterima Ibu pihak KPU Pangkep dalam hal pelaksanaan pilkada di era new normal ini terbilang sekitar hampir sampai 30 miliar ya Bu, kalau tidak salah. Dengan tambahan dari APBDN yang 2 miliar lagi. Dengan kondisi geografis di Pangkep, cukup tidak Bu, dengan antara kondisi geografis di Pangkep dengan menghadapi pilkada di era new normal ini dengan beberapa persiapan yang harus disiapkan seperti APD, penambahan TPS dan lain-lain sebagainya Bu. Saya langsung saja ke Ibu Rohani. Silakan Bu. Ya, oke, baik Bang Alif, saya respon ya. Terkait dengan anggaran, saya ralat dulu ya, saya klarifikasi dulu tadi ya, bahwa anggaran yang diterima oleh KPU Pangkep itu dari APBD sebagaimana yang telah kami sepakati bersama dengan pemerintah Kabupaten Pangkep itu hanya 25M. Ya, 25M itu sebahagian kami terima di tahun 2019 di Termin 1 itu ya, kemudian di Termin 2 ini yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kesbangpol, awalnya ini kan rencana diterima 3 kali ya, bertahap. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19 kemarin, ya kemudian dia menjadi 2 tahap, sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kesbangpol bahwa sisanya kemarin mungkin sudah ditransfer karena saya kan bukan ini ya, tidak mengecek langsung, tetapi itu memang kabar terakhir itu memang sudah dilakukan pencairan untuk yang sisa anggaran terakhir. Ini sudah sesuai dengan kesepakatan antara KPU RI dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini Pak Tito selaku Kemendagri itu juga sudah menyampaikan ke jajarannya pemerintah daerah untuk bergegas menyelesaikan anggaran ini, karena kan kita harus menyiapkan APD dan lain sebagainya serta menyesuaikan anggaran ya. Terus terkait dengan APBN itu awalnya itu kan memang rencana akan KPU RI sudah meminta kami di KPU Kabupaten Kota untuk mengajukan kira-kira
berapa tambahan anggaran yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Pangkep. Jadi kami sudah mengirim pengajuan. Yang kami kirim pengajuan itu sekitar 10 M sekian ya. Yang kami kirim itu sekarang baru 2 M yang masuk untuk KPU Kabupaten Pangkep, Pak ya. Jadi pada prinsipnya tambahan anggaran dari APBN yang kurang lebih 2 M, kalau ditambah dari APBD itu baru 25 tambah 2 berarti baru 27 M ya, baru 27 M. Namun yang harus digarisbawahi bahwa tambahan anggaran dari APBN itu adalah untuk kesiapan dan perlengkapan APD ya, untuk melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan standar protokol penanganan COVID-19. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi dia bukan kemudian anggaran yang kita samakan alokasinya dengan APBD yang 25 M itu, tidak sama ya. Tambahan yang masuk itu memang hanya untuk membeli masker, mempersiapkan hand sanitizer di semua jajaran KPU Kabupaten Pangkep, di kabupaten, di kecamatan, di desa kelurahan hingga hari H pemungutan suara di KPPS itu. Jadi anggaran itu untuk itu. Dan sejauh ini 2 M yang masuk ke kami itu masih untuk memenuhi persiapan tahapan pemutakhiran data pemilih. Jadi masih ada tahapan-tahapan lainnya yang masih panjang. Kalau saya menangkap dari sejumlah koordinasi yang kita lakukan dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI, kemungkinan sisa-sisa anggaran dari APBN itu akan turun menyesuaikan juga dengan kondisi pandemi kita. Kita sangat-sangat berharap potensi penyebaran COVID-19 ini semakin menipis atau semakin berkurang, sehingga ini juga bisa menyesuaikan juga dengan pengaturan anggaran sisa yang akan ditransfer atau dikirim oleh KPU RI ke kami melalui APBN tadi. Kemudian yang kedua, apakah nanti anggaran ini dikatakan cukup tidak membiayai seluruh rangkaian tahapan ini? Maka sejauh ini kalau kita berkaca dari 2 M ini sudah untuk membeli sejumlah masker, hand sanitizer, termogan, APD. Kan sekarang gini Pak, dulu sebelum pandemi kita hanya punya 650 TPS ya, dengan anggaran 250 M itu. Di anggaran yang sama, TPS ini membengkak menjadi 709 TPS. Apa yang kami lakukan? Kami melakukan restrukturisasi atau optimalisasi anggaran. Anggaran yang sama, TPS membengkak, SDM membengkak, tetap kami menggunakan anggaran itu karena kami berpikir bahwa memang ada sejumlah kegiatan yang bisa kami tipiskan atau bisa kami hematlah istilahnya, sehingga tetap kami sedapat mungkin cukup mencukupi untuk seluruh tahapan hingga selesainya proses pemungutan suara dengan 25 M. Nah, kalau untuk tambahan itu tentu hanya untuk menyesuaikan lagi dengan kondisi pandemi kita. Apakah nanti turun sisanya dari 10 M itu ditransfer semua atau tidak, itu masih kami menunggu perintah lanjutan terkait dengan itu. Begitu ya Bang Alip ya, terkait dengan anggaran itu ya, jadi ralat ya. Tidak benar kalau sudah 30 M KPU Pangkep terima ya. Siap Bu, saya salah kalkulasi tadi. Ya makasih Ibu Rohani. Mungkin kita akhiri sampai di sini dulu ya diskusi virtual kita ini, mungkin besok-besok karena ada masih banyak sih sebenarnya yang bisa dibahas terkait kesiapan penyelenggara. Jadi yang saya garis bawahi di sini pilkada di era new normal itu saya pastikan harus memastikan 2 hal. Yang pertama terkait memastikan teknis penyelenggaraan pilkada itu harus berjalan dengan baik. Yang kedua, memastikan output dari pilkada 2020 di era normal ini juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan banyak-banyak atas perhatian semua narasumber kita di sore hari ini. Dan Pak Kesbangpol, terima kasih Pak. Pak Ketua Bawaslu Pangkep, terima kasih. Ibu Rohani, anggota KPU Pangkep, terima kasih banyak. Dan Prof. Anwar Murahimah, terima kasih. Mungkin besok-besok kita bisa melanjutkan lagi diskusi kita jelang pemilihan. Mungkin kita akan undang lagi semua narasumber ini. Terima kasih atas partisipasinya semua teman-teman yang telah hadir di diskusi kita hari ini.
Oke, terima kasih Harian Rakyat Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bertanya Kak Emi. Wabarakatuh. Tondo mau bertanya tidak jadi belah. Sudah ada 7 pertanyaanku. Ada deh. Bertanya maki Pak Maslam. Nah sudah nih. Bisa sih. Masih nak dengar je Pak Maslam. Menjok. Wah ternyata muti paling nampak wadah. Al-Kirim aja. Saya mau bertanya sama Ibu Sulfida saja, masih ada kah? Apa? Hah? Apa? Saya mau bertanya sama Kaprop juga, tapi sudah selesai, terlambat saya bergabung ini Kaprop, jadi sorry. Saya sebenarnya masih banyak ini mandang. Kita temu. Kita temu Pak. Nah. Lagi kapan AM? Kita temu. Semansa. Pak Prof aneh. Yang penting selamat kita semua dipangkep. Amin. Amin. Pimpinan yang baru nanti insya Allah. Amin. 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 Lancar semua pemilihannya sampai hari H sampai selesai. Amin. Kalau saya dari jauh hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Pangkep ke depan jauh lebih bagus lagi. Amin. Masyarakatnya bisa sejahtera semuanya. Insya Allah. Prof. Ilham, Prof. Iya, kenapa Ki? Belum ada anunya Prof itu yang mengenai pelanggaran virtual, belum ada. Ketentuannya KPU itu yang Bawaslu itu yang mungkin. Kan, tapi kan harus diatur dulu regulasinya oleh KPU. Bawaslu kan hanya mengawasi regulasi, bukan membuat regulasi teknis. Karena ini akan berat nanti nih Prof. Pasti. Ya, banyak. Nah, kalau KPU ada, Bawaslu mengawas, tahu. Tidak bisa mengatur bahwa regulasi teknis. Lebih keras dari pileg. Oh iya pasti. Kalau pileg kan memang tidak bisa cuma bergaya jika dong. Tidak bisa. Karena ini regulasi yang membuat dia lemah. Masa orang mau disanksi tidak ada anunya. Tidak ada Banyak tanyakan Ibu Rohani Pak Prof dari masalah itu pendataan. Tanya Mi, masih ada Jiti Benani. Ada Bu. Tidak ada Mi Prof, pergi Mi. Mendata Mi, coklit Mi Seng. Coklit itu cokolinta. yang ku takutkan itu Prof, kalau dia pakai APD pakai masker, betul jika ini petugas ya. Dari kerepotan nanti belum ada regulasinya. Apakah disumpah itu juga dokter kalau dia mengawal di situ? Bukan kianu. Bukan misalnya sama dengan mengawal orang buta toh? Ya, butuh orang banyak loh itu di TPS di Pak. Oh iya. Ya, apa yang Nanti saya jadi relawan tentu tidak. Fotonya saya jadi relawan dan. Ya SNK bela we, nak kena di. Naran Renri pernah tahu kopi. Kalau gendong yang mendata itu di rumah sakit bagaimana kodongannya pasti anak tidak mau. Nah pasti Nenrek itu ya, nah pegangi pintu Muhammad aku pegangi sen pintu. Nasimu kota suaranya terus lagi. Tapi bagaimana itu Tabe Pak Prof? Ceritain. Tabe Pak Prof. Iya.
Tabe. Langsung. Jadi langsung. Langsung mungkin. Tanya siapa? Ada Ji. Oh iya. Bagaimana kira-kira ini perlakuannya Pak Prof ketika ada penyelenggara yang tidak mengikuti rapid test?